Dengan super hati-hati, Chen memandu arusnya, memampatkannya jadi sekecil butiran debu, baru kemudian ditelan. Detik itu juga, luapan kekuatan itu langsung membombardir pusat jantungnya. Sinting. Cipratan sekecil itu aja sensasinya sukses bikin merinding. Setiap pembuluh darahnya terasa mau pecah saking penuhnya. Mau ditahan sekuat tenaga pun, pasokan tenaga yang masuk benar-benar terlalu brutal. Kalau dipaksa, raganya bisa hancur berkeping-keping. Nggak ada pilihan lain, sisa energinya wajib dibuang. Begitu gelombang tenaga itu memancar keluar, satu ruangan langsung panik luar biasa. Orang-orang sampai mikir gedung lagi diguncang gempa. Namun tak butuh waktu lama. Pandangan mereka langsung tertuju pada Chen sebagai sumber guncangan. Rahang mereka serentak jatuh menatap aura bintang Chen yang meledak liar. Bos besar sampai mendadak nongol dan berteriak, "Hei, ada kekacauan apa ini?" Si bos sampai melotot tajam, heran melihat keberanian Chen mencuri kekuatannya. Sambil meringis, Chen beralasan kalau dia cuma lagi eksperimen menjinakkan tenaga pemberian si bos, biar pas sama kapasitas badannya. Dan ajaibnya, trik gila itu mulus. Bosnya benar-benar geleng-geleng kepala, cowok ini habis menelan aura mematikannya tapi raganya masih utuh. Kejadian ini makin memvalidasi tebakan si bos kalau Chen ini memang sosok pembawa takdir. Sebagai info tambahan soal ramuan bintang ini ya, suplemen ini diracik murni dari ekstrak berenergi tinggi, contohnya kayak rumput kosmik, pecahan kristal bintang, dan material langka lainnya. Khasiatnya jangan ditanya, super komplit, mulai dari doping cadangan energi, memoles ketahanan raga, sampai meregenerasi sel yang hancur. Di tengah keheningan, Chen mendadak memecah suasana dan nanya apa bosnya tadi sempat bergumam. Bosnya cuma terdiam dingin, lalu nyeletuk kalau dia lega Chen belum setor nyawa secepat ini. Tiba-tiba Pak Jiang lari terbirit-birit menembus ruangan, heboh memastikan kondisi nyawa anak-anaknya. Tanpa babi bu, Xiao Xia langsung menuding Chen sebagai biang keroknya. Jiao buru-buru klarifikasi, padahal mereka berempat baru aja mau ngambil napas habis baku hantam, si Chen malah meledakkan aura di luar nalar kayak barusan. Bola mata Pak Jiang seolah mau loncat melihat pancaran tenaga sedahsyat itu. Dia langsung meneriaki Ma Wenhao buat mengambil mesin detektor. Begitu dites, angkanya menunjukkan kelas 3. Sontak, seisi ruangan membeku karena syok. Sumpah, ini sejarah baru karena udah bertahun-tahun sekolah mereka nggak punya murid kelas 3. Pak Jiang langsung putar balik buat melapor ke bos besar secepat kilat. Sementara itu, Xiao Xia yang kebelet kuat langsung merengek ke Chen, mendesak minta dibocorin rahasianya. Dengan tampang tanpa dosa, Chen ngeles kalau dia cuma pemanasan standar kayak biasa, dan meyakinkan Xiao Xia bakal nyusul sebentar lagi. Padahal di balik senyum santainya, jantung Chen lagi disko karena kaget eksperimennya bikin onar satu ruangan. Kapok jadi tontonan, Chen diam-diam janji bakal ngetes ilmu gila ini di kamar tertutup aja besok-besok. Di sisi lain, Jiao nelan aja alasan itu mentah-mentah, mengingat badannya emang kerasa lebih segar dan bertenaga habis duel tadi. Makin semangat, Xiao Xia ambil kesimpulan kalau kunci naik kelas adalah dengan perbanyak porsi tawuran. Mendengar itu, Ma Wenhao langsung mengusir rasa capek mereka dan menantang adu mekanik, karena sekarang jatah dia yang turun gunung. Sambil nontonin temennya gelut, Chen merhatiin tumben-tumbenan si bos nggak menceramahinya. Sosok misterius itu malah curhat kalau urat kagetnya udah putus ngadepin kelakuan di luar Nurul Chen. Selama hasil akhirnya bikin kuat, dia masa bodoh dan tutup mata. Toh pada akhirnya, dia butuh pion yang tangguh kan? Chen lalu membalas dengan santai, menyuruh bosnya tenang duduk manis. Karena stok daya di dalam tubuhnya masih melimpah ruah dan siap meledak. Asal dicerna sedikit demi sedikit, dia pede banget bakal merobek batas menuju kelas 4. Sang bos hanya merespons dengan tatapan kosong dan bisu. Hari berganti hari tanpa terasa, kalender akhirnya menunjukkan tanggal 12 Juli 2026. Hitung mundur tersisa 55 hari menuju ajang turnamen pertukaran yang brutal. Chen menyiksa fisiknya mati-matian. Siang malam, dia dan gengnya menguras keringat merobek batas limit mereka. Saking gilanya mengejar kekuatan, Chen sampai lupa waktu, tahu-tahu, jreng. 6 September 2026 ada di depan mata, hari sakral pembukaan turnamen pun pecah. Atmosfer arenanya gila-gilaan, penonton membludak sampai nyaris nggak ada ruang buat napas. Tian Jia-Jia gemetar saking takjubnya menginjakan kaki di panggung semegah ini. Sambil berkaca-kaca, dia yakin 100% ibunya di rumah pasti bakal mewek bahagia kalau lihat putrinya ada di sini. Dari desas-desus yang didengar Shen Jiarui, kuota petarung musim ini meledak pesat dibanding edisi lalu.
Di tengah keramaian, Wen Hao menoleh ke Chen, menguji kesiapan mental temannya itu buat bertarung di neraka kelas 4 nanti. Tahu sendiri kan, jurang pemisah antara kelas 3 dan 4 itu beda kasta abis. Wen Hao mendadak galau, membayangkan andai kalender bisa diputar mundur, mereka pasti udah selevel dan bisa membantai lawan bareng-bareng di ring yang sama. Sambil menepuk pundak temannya, Chen menenangkan, "Kalem bro, bisa masuk arena aja udah pencapaian gila, trofi mah bonus. Lagi pula, kalau lawannya emang monster, gue tinggal angkat bendera putih aja beres." Karena aturan panitia memisahkan zona karantina kelas 3 dan 4, formasi mereka harus pecah. Jiao berjanji, begitu urusan mereka di ring kelar, mereka bakal langsung meluncur buat jadi supporter setianya Chen. Xiao Xia ikut meneriakkan doa keberuntungan, yang langsung dibalas Chen dengan acungan jempol dan lambaian keren. Genderang perang akhirnya ditabuh. Chen melangkah tegap menuju posisinya, sementara sorot mata kita beralih ke balkon VIP. Di kursi empuk itu, kepala sekolah lagi curhat colongan, bilang kalau seumur hidup baru kali ini bokongnya ngerasain duduk di tribun Sultan. Pak Jang membalas nyinyir. "Ya mau gimana lagi Pak? Kampus kita kan tradisinya langganan di kelas 2 doang. Mana pernah panitia ngasih kita akses layanan eksklusif macam begini." Lagi asyik ngobrol, mendadak ada suara tawa renyah menyela. Oh, ternyata itu si kakek lincah, Wang tua. Tangan mereka langsung berjabat erat. Wang Mingyuan, pentolan utama dari Yun Xiang, menyambut hangat Jiang Hui, sang bos dari Leon. Jujur, Wang Mingyuan mengaku takjub melihat keajaiban Hui yang sukses menetaskan petarung kelas 3 dan 4 dalam sekejap mata. Merasa tersanjung, Hui membalas dengan rendah hati, menyebut ini murni hasil keringat dan darah murid-muridnya yang pantang menyerah. Sebagai pimpinan, tugasnya cuma jadi jembatan penyedia alat dan tempat latihan. Tak lupa, dia juga melempar apresiasi karena udah diam-diam dibisikin soal regulasi anyar turnamen musim ini. Wang Mingyuan pun mulai berbisik, petinggi pusat ternyata lagi main manuver gila. Guyuran dana hibah untuk kampus juara bakal dinaikkan drastis. Sudah bisa dipastikan, demi rebutan uang panas ini, arena nanti bakal berubah jadi ajang pembantaian berdarah. Di tengah momen tegang itu, suara arogan mendadak mengiris suasana. Dengan tampang merendahkan, sosok itu mencibir. "Pantes dari tadi kuping gua panas, ternyata ada gerombolan kampungan yang baru pertama kali menghirup udara di tribun Sultan." Telinga Jiang Hui langsung memerah menahan amarah. Namun, tangan Wang Mingyuan buru-buru menahannya. Dia membisikkan peringatan pelan, gerombolan mulut pedas itu adalah dedengkot kampus elit yang selalu memonopoli tahta juara bertahun-tahun. Makanya, cari perkara sama mereka sama aja bunuh diri. Tapi nyali Jiang Hui nggak ciut, dia mendengus tajam, "Itu kan dongeng masa lalu. Bel pertarungan aja belum bunyi, mari kita lihat siapa yang bakal keluar jadi raja tahun ini." Usut punya usut. Pemilik mulut beracun itu adalah Zhou Chentuo, sang tiran dari Akademi Shuang sekaligus pemegang mahkota musim lalu. Dengan tawa sinis, dia membalas telak, "Ternyata pepatah itu benar ya. Anjing yang paling payah biasanya memang yang paling berisik gonggongannya." Sambil berlalu, dia menyindir mereka buat merekam baik-baik nuansa mewah ini di otak. Karena kalau enggak, bakal rugi seumur hidup, mengingat wajah-wajah udik ini mustahil bisa menginjakan kaki lagi di sini tahun depan. Menghadapi provokasi murahan itu, Hui hanya bisa mendecak kasar menahan muak. Dengan suara tertahan, "Pak Jang curhat ke sang kepsek, jujur saya deg-degan parah. Ini debut kita di kancah elit. Mampukah murid-murid kita bertahan?" Sambil menatap tajam, Jiang Hui membalas, "Tidakkah kau lihat potensi sejati mereka?" Tanpa ragu, koleganya merespons, "Mereka itu monster, apalagi si Chen. Skillnya siap membungkam bocah-bocah sombong, jebolan akademi mewah." Sang kepsek mengangguk mantap. Baginya, satu-satunya modal sekarang hanyalah keyakinan absolut pada jagoan mereka. Beralih ke sudut tribun, duduklah sesosok gadis berkacamata dengan rambut sekelam malam. Tangannya gemetar menggenggam spanduk dukungan bertuliskan Leno. Atmosfer bising ini benar-benar bikin nyalinya ciut untuk pendatang baru sepertinya. Batinnya tak henti bergejolak, mengkhawatirkan nasib Chen di arena mematikan itu. Mengingat momen awal mereka. Kabarnya turun gunung ke arena sungguh bikin dia jantungan. Sudah 7 hari penuh semenjak cowok itu ditarik ke asrama elit, batang hidungnya lenyap tak berbekas. Hilang kontak sekian lama, tahu-tahu sang kawan menjelma jadi pusat perhatian. Gila rasanya melihat dia maju membawa nama alma mater di kasta keempat. Minder rasanya membayangkan elit sepertinya masih sudi menyapa siswi buangan. Sialnya, kaki cewek itu malah tersandung.
Namun, sepasang lengan sigap menahannya, ternyata itu Chen, yang langsung memastikan kondisinya. Jantungnya nyaris copot melihat siapa sang penolong. Sambil mengucap syukur, dia memberanikan diri bertanya tujuan cowok itu kemari. Sambil tersenyum santai, sang jagoan mengaku cuma ingin melempar sapaan karena tak sengaja melihatnya. Si gadis pun jujur kalau dia sempat mengira Circle Elite telah mengubah pertemanan mereka. Dengan tawa pelan, pemuda itu menepis anggapan tersebut, menegaskan bahwa kasta setinggi apapun takkan pernah bisa memutuskan tali persahabatan. Kalimat manis tersebut sukses melegakan hatinya. Rasanya lega luar biasa mengetahui sifat asli sahabatnya tidak luntur sedikit pun. Keyakinannya makin bulat kalau sohibnya itu bakal membantai arena. Tepat saat itu, panggilan Night Ring bergema. Sang jagoan melangkah dengan kostum legam dari ujung kepala hingga kaki kemeja, celana, aksesoris, plus sepatunya. Vibe-nya sungguh mencekam sekaligus karismatik parah. Sang ketua kelas sampai menggigit bibir saking antusiasnya. Profil sang petarung mencatat, peringkat kasta keempat, berbekal energi pinjaman serta skill tunggal. Catatan riwayatnya menunjukkan 999 panggilan masuk dengan nihil imbalan. Memang sih belum ada tunggakan mendesak, tapi jangan kaget. Akumulasi utangnya tembus angka 9.988.912. Suara host menggema, memberi hormat pada deretan petinggi, tenaga pendidik, hingga para murid. Panggung itu dipandu sepasang pembawa acara. Sang pria dengan lantang membuka gelaran bergengsi, laga silang sektor pinggiran. Acara panas ini akan ia kawal bersama rekan wanitanya, Lilian. Seketika seisi stadion meledak dalam teriakan histeris, menyadari partnernya adalah bintang idola papan atas. Kehadirannya sebagai pemandu acara jelas sebuah kejutan masif. Walau tampil tanpa kostum panggung mewahnya, pesonanya tetap mematikan. Sang bintang lalu menegaskan di depan mikrofon bahwa eksistensinya hari ini bukanlah figur publik, tapi murni sebagai staf profesional, karena sorotan utama harus jatuh pada petarung kita. Duet pembawa acara lantas menjabarkan sistem duelnya. Total ada 12 institusi yang bertarung, di mana tiap kubu menerjunkan 4 algojo. Terdapat 16 petarung kasta keempat serta 32 gladiator kasta ketiga. Namun camkan baik-baik, zona berdarah ini khusus untuk kelas elit keempat. Bagi yang haus akan darah petarung kelas ketiga, silakan geser ke bangunan sebelahnya. Pada akhirnya, akumulasi nilai dari kedua divisi tersebut akan dikonversi menjadi angka mutlak sang penentu tahta. Format eliminasinya sangat barbar. Murni adu mekanik 1 lawan 1 tanpa celah. Siapa yang berdiri terakhir, dia yang melaju. Raja akan terus membantai raja lain hingga penguasa tunggal lahir. Gilanya lagi, demi memancing pertumpahan darah yang lebih sadis, regulasi duel, durasi abadi resmi dihapus. Format baru mematok limit waktu hanya 30 menit, dan peluit panjang ditiup bila musuh tumbang tak berdaya atau mengibarkan bendera putih. Harapannya, insting membunuh para gladiator ini bisa meledak sepenuhnya. Meski regulasi edisi ini terasa lebih mencekik, keamanan tetap terjamin. Sang idola cantik lantas mengundang tamu super VIP kita. Sambutlah Yuwa, dewa kehidupan dari kasta es. Publik yang biasanya cuma bisa bermimpi melihatnya di layar kaca sontak histeris tak karuan. Sang legenda hanya memutar telunjuknya sedikit, lalu duar or-or, lantai stadion berguncang hebat, pameran kekuatan absolut yang bikin merinding. Perlahan, daratan merobek ke atas, membentuk medan tempur eksklusif buatannya sendiri. Ring tersebut bahkan dipasangi kubah gaib racikan sang legenda, menjamin takkan ada cipratan darah yang mengenai bangku penonton. Epiknya lagi, sang dewa siap memulihkan ring hancur tersebut setiap kali satu pertarungan tuntas. Makanya, para kontestan silakan bantai-bantaian sampai hancur lebur tanpa beban. Oh ya, kristal di tangan masing-masing wajib terpasang selama baku hantam. Benda itu bukan sekadar tanda registrasi semata, melainkan jimat penyelamat nyawa saat diambang kematian. Para jagoan muda itu cuma bisa menelan ludah pucat pasi, menyaksikan bagaimana sebuah isyarat kecil mampu merombak arsitektur alam semesta. Kini mereka sadar betapa mengerikannya aura sang monster saat bertatap muka langsung. Pemuda berjaket legam itu pun membatin setuju. Desas-desus bilang bahwa entitas kasta es adalah manifestasi Tuhan di bumi. Sempat mengira itu mitos belaka, tapi ketenangan absolut dari sang master entah bagaimana malah menyapu bersih kegugupannya. Lebih lanjut, notifikasi kemenangan akan terkirim langsung via kristal para petarung. Ayo buang waktu lagi,
Arena resmi dibuka. Laga pembuka babak penyisihan demi memperebutkan tiket dari 16 raksasa menuju kursi 8 puncak. Perang pecah antara jagoan pesisir barat, Wang Lu, menantang raksasa biru ekstrem, Xiaoran. Langsung terjadi baku hantam barbar sejak detik pertama. Ran membungkus kemenangannya pakai ledakan meriam cahaya yang membutakan mata. Cuma butuh 17 menit untuk meratakan lawannya. Masuk ke duel berikutnya. Dari ruang VIP, duet Jiang Hui dan rekannya memantau lekat-lekat, keduanya masih tercengang melihat panitia berhasil menyeret Dewa Kasta Es turun gunung. Bukti valid kalau tingkat kekejaman turnamen kali ini bakal naik level secara brutal. Wong merespons bahwa ketimpangan power kasta ketiga dan keempat itu ibarat langit dan bumi, di mana para elit mampu mengeksploitasi jurus maut tanpa ampun. Terlebih lagi, backingan finansial para sultan ini membuat mereka leluasa memborong buku skill kelas C. Didukung modal tak berseri, institusi rakus itu memanjakan petarung mereka dengan asupan sihir dan doping level dewa, sesuatu yang mengunci tahta mereka di piramida teratas bertahun-tahun. Pantas saja rasa congkak mereka meroket. Di sudut lain, sekawanan parasit tampak asyik menjilat sang kepsek tuo yang tengah menyesap kafein sambil menikmati pembantaian. Kendati demikian, Wong sangat percaya, sejarah baru akan tertulis hari ini. Sang narator lalu meneriakkan panggilan duel kelima, mempertemukan utusan elit Yunhu, Lan Qin, berhadapan dengan monster pesisir barat, Li Sha. Partai neraka yang bikin penonton gemetar. Lewat manuver bayangan, Qin berdansa menghindari terjangan mematikan lawannya. Layaknya sedang mempermainkan bocah amatir. Masalahnya, modal lari doang takkan mendatangkan darah. Seisi tribun pun dibuat memutar otak, kartu as apa yang disembunyikan pemuda itu untuk membalikan keadaan? Mendadak dia berbisik bahwa sesi bermainnya usai. Dalam sekejap mata, anggota gerak lawannya lumpuh total terikat gaib. Publik menahan napas menyadari si bocah diam-diam menyimpan kemampuan tipe absolut. Si musuh honta meronta putus asa mencari celah kabur. Raut wajah ngerinya sukses meyakinkan penonton betapa gilanya daya hancur skill tersebut, mengeksploitasi jurus lumpuh sebagai pembuka jalan. Dilanjutkan dengan eksekusi mati merupakan combo maut dari Qin. Cuma butuh 5 menit berlalu untuk meratakan ring. Sorak-sorai pecah menyambut dominasi mutlak itu. Fakta membuktikan, jurus pengekang yang membuat target pasrah jadi samsak hidup adalah cheat murni di arena. Anak ini jelas kandidat kuat peraih mahkota. Bahkan veteran seperti Jiang Hui sampai melotot, mengingat kategori skill tersebut. Super eksklusif, biasanya hanya dikuasai oleh praktisi kasta D fase kebangkitan ke atas. Koleganya yang paham dunia itu langsung mengangguk. Wong membisikkan bahwa pemuda itu rupanya anomali yang mengalami pencerahan dini, potensinya benar-benar. Peluangnya aja cuma 1 dari sejuta. Anehnya, Kepsek Chongshin yang notabene runner-up tahun lalu, si Yu, malah anggap remeh. Wong Mingyuan langsung skakmat dong. Nanya kenapa dulu dia sampai mati-matian merekrut Qin kalau ujung-ujungnya direndahkan? Info ini valid dari mulut Qin sendiri. Loh. Parahnya lagi, Qin sampai ngecap Kepsek Yu sebagai om-om mesum yang bikin mual. Wajah Yu auto merah padam nahan malu. Tuo pun menengahi, nyuruh Yu tutup mulut sambil bilang bahwa ini baru fase awal kebangkitan, lebay banget kalau dibesar-besarkan. Habis itu, pembawa acara manggil perwakilan Akademi Oracle Leon Guang, yaitu Wong Zhu. Belum juga si pembawa acara kelar cuap-cuap. Duelnya malah udah beres. Sinting, cuma makan waktu 5 detik doang, asli. Satu serangan mematikan. Musuh baru juga ancang-ancang. Zhu udah bikin dia tepar duluan. Ini bener-bener pamer taring dari Akademi Oracle Leon Guang, si raja bertahan 3 musim berturut-turut, satu stadion langsung pecah sama sorakan penonton. Beneran di luar nalar, publik emang udah nebak. Kalau piala tahun ini pasti bakal balik lagi ke pelukan mereka. Zhou sendiri udah kelewat pede sama hasil akhir turnamen. Ujung-ujungnya, dia malah ngerasa jenuh. Gairahnya baru balik pas ngelihat momen itu. Level Zhou emang beda dimensi, pantes aja dia jadi murid didikan langsung Kepsek Zhou Chen. Tuo malah nyindir pedas, katanya makin belagu. Seekor anjing, makin berisik juga salaknya. Ming nyolot balik, nyuruh dia sabar aja nunggu bukti nyata di arena. Di sudut lain, Jiang Hui cuma bisa mingkem, dia paham banget duel kali ini. Jauh banget di atas liga mereka. Realistis aja, dengan standar Oracle sekolah mereka, lolos penyisihan aja udah syukur alhamdulillah. Seandainya Chen sanggup menangin satu laga,
atau minimal kasih perlawanan sengit, itu aja udah terhitung prestasi gila. Masuk ke duel ketujuh, jagoan dari Oracle Shiman akhirnya sukses menang dramatis setelah adu mekanik selama 20 menit. Habis itu, ada jeda bentar buat napas sebelum laga pamungkas ronde ketiga dibuka. Buat Chen, jadi peserta di partai puncak ini benar-benar kejutan yang nggak dia duga sama sekali. Pikirannya pun muter, seganas apa musuh yang bakal dia hadapi di ring nanti. Tapi si bos malah cuek bebek sama urusan sepele begini. Dia justru nyuruh Chen minjem energinya, buat bantai musuhnya detik itu juga. Tapi Chen ngasih pengertian, peserta seangkatannya ini mentok di level 4, jadi kalau dia sampai nekat pakai kekuatan level 5, itu bakal ngundang kecurigaan. Bahaya banget kalau sampai ada yang ngusut. Tiba-tiba di koridor, ada suara yang ngeluh betapa sialnya dia masuk ke partai terakhir. Pas dicek, rupanya itu Qin. Cewek ini bawa info penting. Lawan Chen nanti adalah Lei Che, dedengkot dari Oracle Chongshan. Cowok satu ini digadang-gadang jadi calon kuat perebut trofi musim ini. Serangan pamungkasnya, tendangan geledek, punya daya hancur luar biasa. Saking brutalnya, petarung peringkat D aja jaminan tembus. Chen merespon santai, ngeluarin skill sekuat itu di kompetisi kasta bawah begini. Terdengar kelewat ekstrem. Qin lantas ngejelasin, meski batu pelindung di awal pertandingan bisa nahan satu pukulan fatal, efek kerusakan ke badan fisiknya pasti tetap bikin babak belur. Hal ini jadi bukti nyata betapa buasnya kompetisi rebutan duit yayasan antar sekolah ini. Setelah makasih udah diwanti-wanti, Chen kepo kenapa cewek itu sudi bantuin dia. Qin pun buka suara. Karena capsek mereka berdua itu sohib kental, otomatis mereka udah terikat sebagai aliansi. Misi mereka sejalan, nendang para elit congkak itu dari kursi juara pertama. Setidaknya, dia ngarep, Chen mau kooperatif layaknya rekan satu kubu dan ngasih bantuan. Sayangnya, nginget musuh di depannya adalah Lei Che sang monster, Qin cuma bisa pasrah minta Chen nguras habis tenaga lawannya itu. Akhirnya, Qin ngucapin semoga sukses, lalu cabut dari sana. Omongan Qin sukses bikin insting Chen siaga penuh, mikir semengerikan apa sih sosok Lei Che ini. Tak lama, duel final babak penentuan resmi bergulir. Atmosfer stadion udah benar-benar panas meronta-ronta. Chen mulai masuk arena. Tiba-tiba, gemuruh riuh penonton meledak. Tampilnya dia di ajang pemungkas ini sukses bikin seisi tribun geger. Chen sempat syok saking kagetnya dapat sambutan seheboh itu. Begitu nama Lei Che menggema, Chen langsung tertampar realita. Teriakan itu jelas bukan buat dia. Lei Che lalu masuk, dengan gaya tengil minta ampun. Niat hati masuk ala pahlawan, padahal aslinya nggak punya keistimewaan karakter utama. Kocak kan? Tribun makin menggila. Cowok itu auranya kelewat songong. Raut muka Chen mendadak tegang pas matanya nangkep sosok itu. Siapa sangka, panggung utama ajang terakhir ini justru diborong habis sama jagoan Oracle Chongshan, yaitu Lei Che. Bayangin, umur 12 tahun udah jadi Oracle, dan cuma butuh 4 tahun buat tembus level 4. Belum lagi embel-embel sertifikat nasional plus. Undangan khusus dari Serikat Petarung. Nyebut dia sebagai bocah ajaib era modern sama sekali bukan isapan jempol belaka. Namanya dielulukan satu stadion. Penggemar ceweknya pada jejeritan maut. Di sisi lain, Tian-Tian ngeh. Kalau si cowok dapat dukungan penggemar segunung, sementara Chen disoraki pun kagak. Cewek di kursi belakang nyeletuk sinis. Katanya wajar dong. Lei Che itu ganteng maksimal plus sakti, jadi kalau sampai sepi pendukung, malah dipertanyakan. Sebaliknya, musuhnya itu kelihatannya emosian dan modal nekat doang, pantes aja supporter kicep. Mendengar itu, darah Liu Tian-Tian langsung mendidih, dia nyerang balik. Celotehan si cewek. Dia ngegas kalau Chen tuh juga punya pendukung setia, dan itu adalah dirinya. Tian-Tian ngotot kalau Chen itu jantan tapi lembut, beda jauh sama si Kang pamer Lei Che yang kepribadiannya sebusuk wajahnya. Cewek itu otomatis naik pitam. Tian-Tian bela diri, bilang kalau situ duluan yang menilai Chen cuma dari tampang. Ujung-ujungnya, dua cewek ini malah adu mulut, saingan teriak. Demi idola mereka masing-masing. Temen sekelas Tian-Tian sampai melongo lihat kelakuannya. Tumben-tumbenan dia meledak berapi-api begini, makanya pada kepo ada drama apa di balik ini semua. Pembawa acara di ring juga nggak bisa nutupin rasa takjubnya dengar kehebohan yang nggak kelar-kelar ini. Jelas banget publik udah kelaparan pengen disuguhi atraksi maut dari bocah jenius idola mereka ini. Ekspektasi pada tinggi,
Mampukah dia meruntuhkan tahta Oracle Leon Guang yang udah bertahun-tahun merajai posisi 1? Tanpa basa-basi lagi, pembawa acara berteriak membuka jalannya duel. Tapi Lilian mendadak motong kegirangan itu, ngingetin kalau ada satu peserta lagi yang belum diperkenalkan. Pembawa acara baru sadar blundernya, ngaku kalau dia kelewat terbuai sama. Energi penonton sampai ngeblank. Mukanya langsung merah nahan gengsi. Sambil minta maaf, dia akhirnya memulai ulang perkenalan dengan banner. Dia pun nyebut nama sang penantang Lei Che, yaitu Chen, perwakilan Oracle Lian. Tapi pembawa acara malah mati kutu pas baca profilnya, Hawong rekam jejak prestasinya kosong melompong. Jurus andalan juga nggak ada. Dari catatan ngenes itu, ketebak banget. Kalau ini murni debut amatir mereka. Di ring, Chen ngebatin meringis, seenggaknya modal beli satu jurus kek sebelum nyebur ke sini. Tribun pun mulai berbisik julid. Pantesan nggak ada yang familiar sama mukanya. Ternyata beneran pendatang baru nyasar, publik langsung remehin, mikir akademi abal-abal gitu pasti udah meres habis kas mereka. Cuma demi mencetak satu biji murid level 4 doang. Ya pantes kalau dia miskin jurus tempur. Penonton ngerasa duel puncak sekelas ini malah jadi basi dan buang durasi. Kalau jagoannya modelan begini. Harapan buat nungguin jurus pamungkas dari Chen langsung ambyar. Di momen yang sama, cewek nyinyir di belakang Tian-Tian makin puas ngeledek, apalagi pas tahu sekolah mereka itu ibarat anak bawang di turnamen ini. Wu geleng-geleng kepala, ironis banget debut perdana Chen langsung berhadapan sama monster begini. Simpatinya buat Chen pun muncul. Di sudut lain, Jiang Hui mijit pelipisnya nahan puyeng. Ming Yun langsung nyuruh dia mengabaikan kehadiran cowok itu. Toh, semua sekolah besar juga pasti ngerasain fase pertama kalinya. Di ring, Lei Che menebar provokasi ke Chen, ngejek kalau nasibnya apes banget debut malah ketemu dia. Dengan sombongnya, Lei Che nyeramahin. Kalau takdir jadi bocah jenius itu bebannya berat karena ekspektasi publik, jadi walau dalam hati ngerasa kasihan, nggak ada kamus ngasih ampun di hidupnya. Chen nanggapin santai, nyuruh musuhnya nggak usah sok berempati, mending langsung tarung normal aja. Sedetik kemudian, Lei Che melesat secepat kilat. Sambil nyamperin wajah Chen, cowok sombong itu berbisik kalau dia. Shen berencana cuma pakai 10% tenaganya buat pemanasan awal. Tujuannya sengaja biar duel perdana si Chen ini seolah-olah sengit dan imbang, meski endingnya sang MC tetap tumbang. Ia pun sempat mewanti-wanti Chen, supaya memaksimalkan peluang emas tersebut. Tapi MC kita ini cuek bebek, toh dari awal dia cuma minta lawannya maju pakai kekuatan penuh. Sang komentator langsung heboh saat Lei Che melesat secepat kilat, mendekati Chen dan melompat mundur dalam sekejap mata. Suasana arena makin panas saat sang MC turnamen meresmikan dimulainya laga. Tanpa basa-basi setelah peluit berbunyi, sang penantang melancarkan serbuan brutal. Pria tersebut, tiba-tiba sudah nangkring tepat di wajah jagoan kita dengan kecepatan tak masuk akal. Uniknya, Chen sukses membaca setiap ritme pukulan sekaligus combo mematikan sang musuh. Hebatnya lagi, kakinya sama sekali tak bergeser seinci pun dari titik awal berdirinya. Jelas banget kalau musuhnya kali ini cuma berniat ngeledek doang. Melihat adegan tak lazim itu, para komentator dibuat jantungan dan mulai menebak-nebak kehadiran jurus rahasia. Di mata mereka, wujud Shen membelah diri menjadi dua klon atau lebih. Ngerinya, sang MC seolah menelan mentah-mentah seluruh rentetan pukulan itu. Efek ilusi ini murni tercipta karena pergerakan Shen yang terlampau dewa. Baru juga mulai, Shen sudah unjuk gigi dengan manuver yang bikin merinding. Atmosfer perebutan tahta juara pun otomatis memuncak. Qin yang memantau dari jauh sampai bergumam, jagoan satu ini jelas bakal jadi batu sandungan raksasa. Mendengar itu, duo seketika bungkam. Sementara itu, Yu malah asyik menyeringai pongah lantaran paham betul potensi maksimal Shen belum keluar semua. Wajar sih, dia rela bakar uang demi merekrut talenta jenius tersebut. Sedari awal Yu sangat yakin bocah di depan itu bakal hancur lebur. Di arena, Shen mulai memprovokasi Chen, "Loh, kok mematung doang, kawan?" Sindiran pedas itu terlontar karena mengira MC kita kewalahan menghadapi 1/10 kecepatannya. Sambil terus mengoceh, dia membual kalau satu-satunya rival yang sepadan di matanya hanyalah duo. Dengan tingkat kepedean selangit, Shen memvonis bahwa panggung Chen akan berakhir detik ini juga. Ia bersiap mengeksekusi pukulan pamungkas sebagai salam perpisahan. Siapa sangka, Chen mendadak bersuara menanyakan apakah musuhnya itu tak niat mengelak. Boom! Di saat Shen lengah,
sebuah boge mentah sukses menghancurkan wajahnya. Yang bikin takjub, postur Chen sama sekali tak bergeser dari titik awalnya berdiri kokoh. Sang komentator langsung kehilangan kata-kata. Reaksi serupa juga tergambar jelas di wajah pucat Chin beserta Li. Tak ketinggalan, Tan Tian bersama gadis di belakangnya turut ternganga lebar. Saking kerasnya hantaman itu, gigi Shen sampai rontok berhamburan. Seluruh pasang mata di sana tak percaya, hanya butuh satu tinju kilat bagi Chen buat meruntuhkan dominasi lawan. Mengingat kelincahan dewa milik Shen, mengelak dari serangan receh harusnya semudah membalik telapak tangan. Penonton pun dipenuhi tanda tanya, mungkinkah bocah itu murni blunder, atau refleks MC memang di luar nalar. Hancurnya wajah idola arena itu langsung memicu amarah massal dari kursi tribun. Sorakan protes menuduh sang MC main kotor bergema keras. Namun Chen santai saja, berhubung lawannya cuma kebanyakan gaya tanpa eksekusi, wajar dong kalau dia yang gaspol duluan. MC kita malah kebingungan dan mengira ada regulasi turnamen terselubung yang ia langgar. Beralih ke sisi tribun, Wang Mingyuan tampak bertepuk tangan kegirangan. Menurutnya, anak didik Tuan Wei benar-benar menyembunyikan taring monster yang sesungguhnya. Tentu saja Yu langsung mencak-mencak menolak fakta tersebut. Alasannya jelas, pada tingkatan keempat, kecepatan Shen adalah yang absolut. Mustahil rasanya sebuah perguruan antah berantah mampu menetaskan raksasa bertarung semacam ini. Tanpa ragu Yu melempar fitnah soal penggunaan petarung bayaran. Namun Jiang Hui membantah dengan kepala dingin, logikanya, Komite Pusat pasti sudah mengendus kecurangan semacam itu sejak babak penyisihan berlangsung. Sebuah sindiran pedas pun meluncur dari Jiang Hui, menantang apakah kecerdasan Yu sanggup melampaui sistem komite. Tuo juga nimbrung memperingatkan agar jangan membuat keributan memalukan. Di tengah perdebatan, komentator mendadak berteriak bahwa laga masih berlanjut. Nyaris saja sang MC turnamen mengesahkan hasil akhir, namun sebuah pergerakan menghentikannya. Gila, Shen ternyata menolak tumbang dan kembali bangkit. Alhasil, pertumpahan darah ronde kedua resmi dimulai. Kini Shen menelan ludah pahit karena salah menilai mangsanya. Detik itu juga, ia bersumpah untuk membuang seluruh beban pembatasnya. Energi berelemen petir yang sedari tadi dikurung kini dibiarkan meledak liar. Kilatan petir seketika membombardir seisi arena pertarungan. Tekanan aura astral yang terpancar sungguh di luar akal sehat. Saking takjubnya melihat lonjakan pergerakan musuh, kening jagoan kita pun sampai berkerut tajam. Para saksi mata menyadari strategi Shen yang memantul dari tembok ke tembok demi membangun momentum laju maksimal. Semua orang menahan napas, menantikan kemunculan jurus pamungkas ikonik yang menjadi ciri khas sang kilat. Dengan kepercayaan diri yang meroket tajam, ia menerjang membawa tendangan badai petir mematikan. Sial baginya, bahkan sebelum kakinya menyentuh target, bam! Hidungnya kembali hancur dihantam tinju, melempar raganya melayang lurus mencium lantai ujung ring. Sambil membersihkan tangan, MC kita bergumam santai bahwa musuhnya membuang waktu karena membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan ritme cepat tersebut. Benar saja, Shen kembali menjadi bulan-bulanan udara untuk kedua kalinya. Indikator astralnya sontak menyala merah padam, sebuah tanda mutlak bahwa kondisi fisiknya sudah hancur lebur tak tersisa. Tanpa menunggu lama, sang komentator menobatkan jagoan kita sebagai penguasa laga. Secara batin, sang MC jujur kesulitan meredam insting brutalnya. Untungnya keberadaan artefak pelindung membuatnya yakin nyawa lawannya bakal selamat. Berkebalikan dengan itu, seluruh tribun kini meledak dalam histeria. Tak habis pikir bagaimana logika di balik pembantaian sepihak barusan. Laju eksekusinya kelewat absurd hingga visual manusia normal gagal merekamnya. Menggeser fokus ke fase 8 besar, duel pembuka mempertemukan Li Hua melawan Xiao Qing. Secara dramatis, delegasi faksi cahaya benderang yakni Hua berhasil mengunci gelar jawara. Duel selanjutnya menyajikan bentrokan Lan Qin kontra Sun Ming. Menyusul kemudian pertarungan antara Wang Zhou berhadapan dengan Xiao. Namun puncak antisipasi publik jelas tertuju pada partai pamungkas. Duel panas Xiao Ran melawan jagoan kita. Laga kedua pada fase perempat final berhasil ditaklukkan Lan Qin tanpa keringat. Hal identik terulang di partai ketiga. Dominasi mutlak tercipta lewat satu hantaman doang. Usut punya usut, musuhnya adalah kawan satu alma mater sehingga ia enggan bermain ganas. Fokus massa seketika beralih, menggemakan euforia tak sabar menyambut turunnya sang MC. Merasa tersingkirkan, Xiao Ran mendelik tajam menyapu kursi penonton. Mengintimidasi mereka lewat sorot mata iblis. Sontak saja seluruh orang di tribun bergetar ngeri di tempat. Memasuki babak 8 besar yang keempat ini,
benturan epik jagoan kita dan Xiaoran pun meletus. Benar dugaan, daya hancur pukulan Xiaoran sungguh selaras dengan reputasi monsternya. Setiap hantamannya diluncurkan dari sudut buta yang nyaris mustahil dibendung. Namun ajaibnya, MC kita berdansa menghindar seakan memiliki indera keenam pembaca masa depan. Kelincahan kakinya sudah menembus batas nalar, membuat semua mata di arena buta sesaat. Dan bam! Lagi-lagi satu serangan pamungkas cukup untuk memastikan kemenangan MC kita. Sementara itu di ruang kontrol, sekelompok pria berdasi hitam terus membedah rekaman pertarungan tersebut. Mereka menangkap satu kejanggalan. Bocah ini murni bertarung tangan kosong tanpa fondasi jurus. Sang jagoan 100% mengandalkan aliran aura astral untuk mengubah tubuhnya menjadi mesin pembunuh. Penguasaan energinya terlampau presisi. Wajar jika ia merasa tak butuh variasi jurus pamer. Petinggi berjas itu lantas mengendus kecurigaan bahwa kapasitas bocah ini sejatinya menembus tingkatan 4. Ada kemungkinan besar manipulasi data demi menyelundup ke kompetisi ini. Atau lebih parahnya, ia menenggak stimulan terlarang pembawa petaka. Apapun dalihnya, kedua skenario itu adalah sebuah dosa besar dalam konstitusi pertarungan resmi. Tanpa kompromi, tim inspeksi langsung diterjunkan ke titik lokasi. Di atas ring, euforia sang pembawa acara kembali menggelegar membuka tirai laga 4 besar pertama. Jagoan kita dari faksi Singa Emas akan meladeni ketangguhan Li Hua sang wakil cahaya benderang. Namun suara komentator mendadak tercekat saat gerombolan petugas berseragam mengurung MC kita. Suasana tribun mendadak ricuh menebak-nebak drama apa yang sedang terjadi. Rupanya, petugas memaksa sang jagoan memakai sejenis perangkat pelacak misterius. Kemudian, aparat memintanya untuk memompa keluar seluruh kapasitas aura astral miliknya melalui instrumen tersebut. Desas-desus langsung menyebar liar di kursi penonton, meyakini bahwa gerombolan itu tak lain adalah Dewan Penyidik Elit asal distrik pusat. Kehadiran Dewan Penyidik secara langsung hanya punya satu makna, yakni mengaudit validitas tingkatan petarung. Hal ini sontak membakar teori konspirasi massal, bahwa bocah monster ini sejatinya sedang melakukan penipuan kasta kekuatan. Spekulasi liar kembali bermunculan, mengecap jagoan kita sebagai agen pembunuh bayaran. Melihat kepanikan massal itu, Chen membatin. Sepertinya aksi pamer barusan kelewat batas. Ia pun meracik tekad untuk bermain lebih cantik demi menghindari lampu sorot tak penting. Tim penyelidik segera mencermati layar analitik mereka dengan seksama. Proses audit tuntas, keputusannya mutlak, nihil manipulasi kekuatan, serta rekam medisnya bersih total dari kontaminasi zat terlarang. Melalui pelantang suara, sang komentator mendeklarasikan hasil sah dari penyidik. Pemuda itu terbukti valid menduduki peringkat E, murni berada di tingkatan 4. Usai prahara singkat itu reda, roda turnamen pun kembali berputar. Pengumuman tersebut bagai sihir yang membungkam seisi stadion dalam sekejap. Otak para penonton rasanya mau meledak memproses kenyataan. Bagaimana mungkin iblis perusak arena tadi, murni petarung tingkatan 4 biasa? Duel babak 4 besar antara Chen melawan Li Hua resmi ditabuh. Mengukur kedalaman jurang kekuatan di depannya, tubuh Li Hua langsung basah oleh keringat horor. Benar saja, satu hantaman maut cukup buat menamatkan laga, sungguh tak masuk akal. MC kita sukses membantai tanpa henti dan melenggang gagah menuju arena puncak. Ming antusias banget cerita ke Jiang Hui betapa istimewanya anak didik sang guru. Jiang Hui pasang tampang datar, seolah hal itu bukan kejutan buatnya. Beralih ke sudut lain, sekelompok petinggi tampak mengerumuni Kepsek Hu. Siapa sangka kubu Leon bisa melahirkan bibit seganas ini di tahun sekarang? Decak kagum mengalir deras. Apalagi ada yang terang-terangan menyanjung etos kerja keras sang kepala sekolah yang memang sudah jadi rahasia umum. Melihat kualitas murid cetakannya sekarang, nama besar Hu rasanya sangat masuk akal. Obrolan itu berujung pada kesimpulan bahwa dedikasi sang Kepsek benar-benar layak dijadikan panutan oleh mereka semua. Telinga Yu dan Tuo rasanya panas mendengar sanjungan tersebut. Padahal, jauh di lubuk hatinya, Jiang Hui sendiri masih tercengang mendapati kenyataan bahwa Chen sanggup menembus partai puncak pada debut perdananya. Pemuda tersebut sangat optimis tak akan membawa kekecewaan. Detik berikutnya, peluit tanda dimulainya laga semifinal nomor 2 antara Duo melawan Qin akhirnya bergema. Harga diri akademi kini berada di pundak Qin, dan ia bersumpah untuk mempertahankannya. Namun pandangannya terpaku pada sosok Duo yang memancarkan aura kematian mencekam, tepat ketika sang pengadil lapangan memberikan aba-aba bertarung. Suara dukungan dua siswi dari arah tribun sukses mendistraksi fokus Duo. Melihat celah ini, Qin bergerak secepat kilat. Sebuah serangan fatal bernama tangan awan mengalir langsung ia daratkan telak ke dada lawannya. Sialnya,
Pemuda itu ibarat patung baja yang tak tergeser seinci pun. Tatapan matanya yang menusuk membuat darah Qin berdesir ngeri menyadari bahwa hantaman kerasnya barusan cuma dianggap angin lalu. Sadar tengah menghadapi serangan magis, Duo langsung memelintir tangan lawannya. Sempat merespons lewat sikut bertenaga, Qin justru menerima ejekan pedas, "Sampah, sihirmu nggak ada rasanya." Mendengar itu, emosi sang gadis pun langsung meledak. Tanpa ragu, Qin menjerat musuhnya menggunakan energi magis dan buru-buru mengambil langkah mundur demi keamanan. Dia pikir jebakannya sukses besar, namun bulu kuduknya seketika merinding saat menyadari keberadaan Duo yang sudah berpindah ke punggungnya. "Basi," umpat Duo dengan nada sedingin es. Kecepatan pemuda itu benar-benar tak terbaca oleh mata Qin. Dalam sekejap mata, sebuah serangan pamungkas bertajuk, darah mendidih langsung menghantam tubuh gadis tersebut tanpa ampun. Ledakan dahsyat membuat tubuh Qin terpental liar. Skala bentrokan di fase 4 besar ini memang terlampau gila hingga meluluh lantakan lantai arena. Namun yang paling bikin jantungan, Duo berdiri tegak tanpa luka segores pun. Isak tangis para junior mulai pecah di area penonton kala menyaksikan idola mereka hancur-hancuran. Kepanikan serupa juga terpancar dari wajah Ming Yuan saat melihat sekujur badan Qin dipenuhi lebam mematikan. Benda keramat miliknya terpental ke lantai. Meski sempoyongan, Qin menolak menyerah. Memori masa lalunya berputar kembali. Mengingat momen kelam di bawah guyuran hujan, tatkala raut wajah para juniornya tampak begitu suram. Alih-alih bersiap untuk sesi latihan, ada satu murid junior yang meraung meratapi nasibnya. Hilangnya dana bantuan dari pihak sekolah memaksa anak malang itu mengubur mimpinya dan kembali jadi pekerja kasar. Sungguh miris melihat semangat belajar yang harus pupus karena biaya. Momen itulah yang membuat Qin bersumpah untuk merajai kompetisi ini. Asalkan dia menang, pihak kementerian pasti akan mengalirkan dana itu lagi. "Kalian nggak bakal putus sekolah." Kalimat penenang dari Qin waktu itu sukses mengukir senyum di wajah sang gadis cilik. Sebagai wujud terima kasih, sebuah jimat pun berpindah tangan, membuat hati Qin serasa meleleh saking terharunya. Tersadar kembali ke realitas pertarungan, tekad Qin untuk mewujudkan janjinya masih menyala. Tubuh hancurnya dipaksa merayap demi meraih jimat penangkal sialnya. Sialnya, kaki iblis Duo dengan sengaja meremukan benda berharga tersebut. "Idih, lu rela mati demi barang rongsokan begini?" Decih musuhnya sadis. Satu tendangan brutal kembali bersarang di tubuh Qin. "Main lu sumpah nggak asik blas," makinya kasar. Rintihan para junior di tribun kian mengiris hati, tak ada lagi ruang untuk bersorak. Alarm dari sensor arena berbunyi seiring menyalanya warna merah pada indikator batu bintang milik Qin. Secara otomatis, sistem menyatakan gadis itu gugur, sekaligus menobatkan Duo sebagai peraih tiket final. Benar-benar psikopat. Bukannya berhenti, pemuda itu justru memusatkan kekuatan penghancur di kakinya, mengincar nyawa lawannya yang sudah terkapar. "Woi stop, laga udah kelar," jerit sang pengadil dengan wajah pucat pasi. Tim kesehatan segera dipanggil darurat oleh wasit demi mencegah pembantaian. Kengerian massal melanda seisi stadion melihat aksi brutal sang pemenang. Dari pinggir lapangan, Ming Yuan ikut meraung murka, "Brengsek, tahan kaki lu." Suasana ruang VIP memanas kala salah satu petinggi mendesak Wu Ya untuk menghentikan pembunuhan di depan mata. Namun pria itu membalas dingin, "Biarin aja." Tatapannya terus mengunci panggung. Hingga sedetik kemudian, pijakan arena meledak hancur. Sosok Chen melesat membelah debu dan memblokir serangan maut itu. "Ternyata aliran bela diri kampus lu isinya mental tempe semua ya? Mainnya siksa orang lumpuh," cibirnya memprovokasi. Duo yang terusik langsung mencari sumber suara berani mati tersebut. Pandangan beringas itu kini mengunci sosok Chen. Di sudut lain, wasit nyaris pingsan saking leganya melihat nyawa Qin tertolong. Saat Ming Yuan buru-buru mengevakuasi temannya, gemuruh cibiran penonton menghujani Duo yang kelakuannya mirip monster. Arus dukungan seketika berbalik ke arah penyelamat kita. Publik mendesak Chen agar menghancurkan ego si antagonis di partai puncak. Merasa masa bodoh, Duo membuang muka, "Mau lu siapa kek, bukan urusan gua. Bunuh satu kecoa atau dua, rasanya nggak ada bedanya," tantangnya pongah. Kesabaran Chen kali ini benar-benar sudah berada di titik nadir. Lantaran dua petarung ini sama-sama gatal ingin adu jotos, panitia langsung disuruh merenovasi lantai ring secepat mungkin. Sementara di bangku penonton, rombongan Xiao Jia, Zhao, beserta Wen Hao baru saja mendarat tepat berdampingan dengan Tian Tian. Rentetan pertanyaan soal kondisi terkini langsung dilempar Zhao ke Tian Tian. Meski bangga temannya menembus panggung agung,
Raut khawatir tak bisa disembunyikan sang gadis mengingat monster pembunuh macam apa yang bakal dihadapinya. Panitia sumpah pada buta kali ya, preman sarap gitu dibolehin manggung. Rutuk Mingyuan yang masih emosi. Peringatan keras pun dilontarkannya agar Chen tak gegabah, yang disetujui lewat anggukan cemas dari kawan-kawannya. Sebuah senyum miring jadi balasan santai dari Chen. Kalem, gua bisa urus. Di tengah ring, mulut sampah duo beraksi lagi. Ngapain lu nekat sih? Gembel kere kayak lu mana sanggup nandingin fasilitas klan gua. Belum tanding aja lu udah kalah kasta. Menguap bosan, Chen menyela ocehan itu. Duh, mulut lu bising parah. Ini kita mau gelut atau mau pidato sih? Respon super nyeleneh itu sukses membuat urat leher musuhnya menonjol karena murka. Begitu area pertarungan siap, wasit langsung memberi lampu hijau. Duo secepat kilat menerjang maju dengan pukulan mautnya. Ganjilnya, Chen malah diam mematung layaknya target. Cih, gua pikir lu lumayan keras, seringai si musuh meremehkan. Ngaca woi. Itu jatah ngomong gua, bisik Chen tajam. Duo sontak jantungan. Dengan nada menghina, Chen kembali berucap, katanya juara bertahan, masa pukulannya kayak kapas, sepersekian detik kemudian. Sebuah serangan balik mematikan meluncur bebas. Enggan dipermalukan, duo mengerahkan jurus andalannya, darah mendidih, baku hantam adu kecepatan di luar nalar manusia pun tersaji. Penyiar pertandingan nyaris kehabisan napas berteriak, gila, 10 tahun karir saya di sini. Baru kali ini saya melihat pertunjukan absurd di kelas menengah. Siapa sangka ini sekadar laga debut bagi seorang Zhou Chen. Logika memang sudah tak berlaku lagi untuk mengukur batas-batas brutal dari pria tersebut. Rahang Ma Wenhao dan Shen Jierui sukses jatuh melihat duel tersebut. Rutinitas latih tanding mereka selama ini ternyata cuma lelucon. Pantas saja, si kampret Chen ini ternyata sengaja memasang mode hemat daya selama di akademi. Secara teori kelas mereka cuma selisih satu tingkat, namun realita kekuatannya sungguh bak jurang tak berdasar. Di ring, Chen tanpa jeda meremukan pertahanan lawan. Sebuah pukulan keras menghancurkan rahang musuhnya. Sang mentor, Zhang Hui, cuma bisa melotot tak percaya. Secara pondasi bela diri, Zhang memang mengakui bakat anak didiknya. Namun mendominasi anak sultan yang dipasok dengan item tempur kelas dewa. Itu jelas di luar prediksinya. Di sisi lain, sang lawan memegangi wajahnya, syok berat menyadari darah segarnya tumpah. Otaknya agak telat mencerna fakta, bahwa seorang amatir keres sukses melukai tubuh berharganya. Egonya terinjak-injak parah hingga memicu amarah absolut. Seketika itu pula, ia memaksa jurus darah mendidih menyala ke level maksimal. Pembawa acara langsung menangkap anomali ledakan energi bintang yang sengaja digenjot paksa untuk memompa otot secara tak wajar. Rasa penasarannya pun terpancing soal misteri di balik ilmu yang dikategorikan sebagai teknik bertarung rahasia tersebut. Wush! Mobilitas musuhnya kini sukses menembus batas suara. Peningkatan akselerasi gila itu tentu terpantau oleh radar Chen. Namun, ilmu sekelas itu masih receh di hadapan insting persepsi. Berkat kepekaan ekstra ini, panca inderanya bisa membaca pergerakan sekecil apapun. Panitia di kursi sebelah Wu Ya sampai panik luar biasa melihat grafik energi musuh meroket menembus zona merah. Mereka bahkan nyaris memencet tombol interupsi untuk melakukan tes kecurangan kekuatan pada pemuda tersebut. Kendati demikian, Wu Ya menjelaskan dengan kalem bahwa trik tersebut bukan barang baru. Itu sekadar metode doping stamina instan yang memaksa fisik penggunanya mengeluarkan daya hancur jauh di atas batas kapasitas normal mereka. Bocah ini sekadar mengalirkan energinya ke sekujur tubuh dalam satu tarikan napas. Makanya, tindakannya sah-sah saja, terang Wu Ya mantap. Sang panitia akhirnya manggut-manggut, merasa konyol sendiri karena sempat heboh. Pandangan Wu Ya kini tak lepas dari sosok Chen. Instingnya berkata bahwa pemuda tersebut masih menyembunyikan taring aslinya semenjak duel dimulai. Rasa penasarannya memuncak, seberapa gila sebenarnya potensi tersembunyi yang dimiliki petarung muda ini? Di atas ring, baku hantam berlangsung dalam tempo yang tak masuk akal, membuat mata awam mustahil mengikuti pergerakan keduanya. Shen Jierui tampak cemas menyangka kawannya mulai terpojok. Namun, Wenhao menepis anggapan itu, bukan. Alurnya tidak seperti itu. Ternyata sedari tadi sang jagoan kitalah yang mendikte ritme serangan musuhnya. Lewat manuver lincah, ia kembali mengelak dari hantaman mematikan duo. Sang pemuda lalu mengambil napas panjang, sementara tatapannya menajam bagai elang yang mengincar mangsa. Tiba-tiba, pukulan balik yang super destruktif melayang.
Sang lawan refleks merapatkan kedua lengannya sebagai tameng, namun daya hancur yang luar biasa itu tetap memukul mundur tubuhnya tanpa ampun. Ia meronta mencari keseimbangan. Sambil menstabilkan posturnya, lawannya itu mengakui bahwa baru kali ini ada petarung sepantar yang sukses memojokkannya. Walau begitu, egonya tetap tinggi, dengan angkuh ia mengklaim dirinya sebagai jawara absolut. Sang tokoh utama merespons dengan senyum meremehkan, hanya ini batas kekuatanmu, ia pun tanpa ragu memicu energi tambahan miliknya. Kuota penggunaannya kini menyentuh angka 0 dari total 6. Gila, bentrokan ini akan semakin brutal. Keduanya mengeratkan tinju bersiap baku hantam. Inilah puncak pertunjukan. Benturan epik antara teknik darah mendidih tingkat puncak melawan energi bantuan. Jual beli pukulan tak terelakkan, sebelum akhirnya sang protagonis mengaktifkan kemampuan mata batinnya. Berkat teknik tersebut, lintasan serangan musuh terbaca sangat lambat dan rapuh di area jantung. Tanpa ampun, sebuah sikutan brutal bersarang tepat di dada musuh hingga membuatnya tercekik. Momentum ini langsung dimanfaatkan lewat rentetan combo mematikan. Musuhnya benar-benar syok melihat lonjakan kecepatan dan daya hancur yang tak masuk akal ini. Menolak untuk takluk, ia meledakkan seluruh aura kosmiknya ke udara sembari meraung kalap, "Akulah sang penguasa." Namun, jagoan kita sudah merencanakan titik akhir laga ini. Ayunan tinju penghancur diluncurkan bersamaan dengan raungan, "Habis kau." Dua kekuatan besar itu berbenturan di pusat ring, memicu dentuman yang maha dahsyat. Gelombang debu pekat bercampur kilatan cahaya membutakan seluruh mata yang menonton jalannya pertandingan. Jantung Tuan Jiang Hui berdegup kencang menantikan sosok pemenang. Perlahan tapi pasti, kabut di panggung pun memudar. Di balik asap, sang musuh tampak masih menopang tubuhnya, sebelum akhirnya jatuh berlutut tak berdaya. Tenaganya telah habis terkuras, sosok yang tetap memijak bumi dengan gagah tiada lain adalah sang jagoan kita. Pembawa acara seketika meneriakkan kemenangan sang jawara untuk kategori tingkat 4. Pencapaian ini sekaligus menorehkan rekor kebangkitan fantastis bagi Akademi Lantian, memastikan tahta juara dengan perolehan 200 poin bulat. Sebuah momen bersejarah tercipta. Sepanjang perhelatan kompetisi antar wilayah pinggiran, ini momen perdana sekolah pelosok menyapu bersih gelar tertinggi. Tepat di bawah Zhao Chenan, Liang Guangyu menyusul di urutan kedua, berbekal 160 poin. Disusul Yun Huyu dengan torehan 135 poin, lalu Chong Guangyu di tempat keempat membawa 110 poin. Kubu Lantian langsung meledak dalam sorak-sorai euforia. Firasat mereka sejak awal memang terbukti kebenarannya. Pak Zhang berseru heboh memuji betapa membanggakannya pencapaian sang murid. Kepala sekolah Wei turut mengacungkan jempol kebanggaan. Tamat sudah masa-masa suram kita mengemis anggaran. Pak Zhang tersenyum geli melihat tingkah atasannya yang terlalu bersemangat. Sementara itu, pihak lawan yang baru menyadari keberadaan Tuan Jiang Hui di area tersebut, bergegas menghampiri untuk menyampaikan ucapan selamat. Di sudut lain, wajah Tuan Tu tampak pada menahan amarah yang meletup-letup, berbanding terbalik dengan Tuan Yu yang salah tingkah. Pada akhirnya, ia memilih mengekor kerumunan, dan karena acara telah usai, pria itu bergegas pamit undur diri. Seluruh sisa pekerjaan ia delegasikan kepada pihak penyelenggara. Fokus utamanya saat ini hanya tertuju pada sang bintang lapangan. Saat mengedarkan pandangan, matanya menangkap sosok lelaki dewasa dan gadis remaja di batas area tanding. Yu sangat familiar dengan lelaki tersebut dan langsung menebak bahwa target mereka sama. Gadis di sebelahnya adalah Lin Yu. Pria dewasa itu tampak takjub tak percaya, bagaimana bisa area terpencil menetaskan monster mengerikan seperti ini? Pantas saja sosok penting seperti En rela turun gunung demi menyaksikan laga ini. Lelaki itu lantas menoleh pada gadis di sebelahnya. "Apakah kau punya informasi masa lalu tentang pemuda ini?" Ia sangat berharap gadis tersebut bisa menjadi jembatan untuk merekrut bakat emas itu ke serikat mereka. Sang gadis membalas bahwa mereka berdua adalah teman masa kecil, namun komunikasi terputus total sejak ia berpindah domisili. Bahkan saat terjadi pertemuan tak terduga di wilayah Blackwater beberapa hari lalu, pemuda itu sama sekali tidak mengingatnya. Meski begitu, gadis tersebut bersumpah akan mengerahkan segala cara demi membawa sang juara bergabung. Momen puncak tiba saat piala kemenangan resmi berada di pelukan perwakilan Lantian. Tuan Jiang Hui memberikan sambutan epik yang menegaskan bahwa lewat tinju dan keringat, wilayah kumuh pun mampu menetaskan seekor burung feniks emas. Kilatan lampu kamera dari awak media terus memaksanya memamerkan senyum. Sumpah, melayani sesi foto ini jauh lebih menguras tenaga ketimbang baku hantam di ring. Keesokan paginya di kantor pimpinan, wajahnya sudah terpampang di halaman depan surat kabar.
Tuan Jiang Hui melayangkan apresiasi setinggi langit untuknya. Sesuai kesepakatan awal, sebuah batu permata berharga diserahkan kepadanya. Benda itu diberikan dengan penuh kerelaan demi menunjang perkembangan si pemuda. Di dalam batinnya, sang protagonis melompat kegirangan mendapatkan pusaka sekelas itu. Pria parubaya itu sangat yakin bahwa utusan dari Akademi Elit Pusat akan segera mengetuk pintunya. Ia hanya menitipkan satu wejangan hangat, saat kau terbang tinggi kelak, ingatlah selalu dari mana asalmu. Dengan nada penuh keyakinan, pemuda itu berjanji tak akan menjadi kacang yang lupa kulitnya. Begitu kakinya melangkah keluar dari ruangan tersebut, tanpa diduga sebuah kejutan menantinya di lorong. 3 sahabat karibnya sudah berdiri menyambut. Kehadiran mereka jelas mengagetkannya karena saat ini masa liburan sedang berlangsung. Rupanya geng tersebut sengaja meluangkan waktu demi menemuinya. Jiarui merangkul akrab leher kawannya sambil mencerocos heboh. Sinting memang, siapa sangka kelar kompetisi kemarin, undangan pendaftaran langsung membanjiri kita, lebih gilanya lagi. Surat-surat tersebut dikirim langsung oleh 5 institusi elit raksasa. Tiket emas menuju 5 akademi terbaik berhasil mereka genggam. Senyum bangga langsung mengiringi ucapan selamat dari sang jagoan. Baginya, dengan potensi luar biasa yang dimiliki Jiarui, institusi manapun pasti akan merugi jika menolaknya. Pemuda ceria itu tertawa lepas. Ah, ini murni karena tamengmu, bos. Ia lantas menambahkan bahwa sebagai pengikut setia, ambisi mereka pastinya tidak boleh hanya sebatas pencapaian rendahan. Pikirannya sudah melayang jauh membayangkan duo mematikan di medan perang kelak. Sang kawan yang kebingungan pun bertanya-tanya, hingga Jiao Xia memotong dengan tawa, intinya. Bocah ini berniat jadi benalu di hidupmu sampai tua. Kendati nasib menempatkan mereka di institusi yang berseberangan, momen kumpul-kumpul tetap menjadi agenda wajib. Jiao Xia bahkan sudah mengikat janji untuk rutin berkunjung dan membuat onar bersama. Tawaran itu disambut dengan wajah sumringah. Menarik juga, kesepian itu membunuh perlahan, balasnya santai. Ia pun menantikan momen adu jotos persahabatan di lain waktu. Di tengah obrolan seru itu, sesosok bayangan mendadak ikut nimbrung. Sosok pemalu Tian-Tian muncul menyela. Dengan suara gemetar ia memberanikan diri, apakah kehadiranku bisa diterima di kelompok ini? Api semangat untuk berkembang juga berkobar di dadanya. Begitu kakinya menapak di area berlatih, decak kagum tak bisa disembunyikan dari raut wajahnya. Apakah ruang eksklusif ini benar-benar terbuka untukku? Ucapnya setengah tak percaya. Dadanya sesak oleh rasa haru karena permintaannya dikabulkan tanpa basa-basi. Ribuan kata terima kasih meluncur dari bibirnya, sementara sang jagoan sekadar tersenyum tipis, santai saja, ini bukan perkara besar. Ternyata lobi singkat ke pihak petinggi sekolah langsung membuahkan hasil manis. Tanpa menunggu aba-aba, gadis itu segera melontarkan apresiasi mendalam kepada para dewan guru yang telah memberinya akses tak terbatas pada fasilitas tersebut. Di sisi lain, sang pemimpin akademi mulai mempertimbangkan untuk meruntuhkan tembok kasta kelas unggulan, membuka keran fasilitas untuk seluruh siswa. Pikirannya dipenuhi rencana perombakan besar-besaran, yang menyasar langsung pada kesejahteraan finansial murid di masa depan. Revitalisasi bangunan juga menduduki posisi puncak dalam rancangannya, dan berkah terbesar dari gelontoran uang panas hasil juara kemarin. Kini sanggup menyulap impian usangnya menjadi realitas yang nyata. Dengan rendah hati ia menegaskan bahwa keajaiban ini adalah buah dari peluh dan darah setiap elemen akademi. Rasa terima kasih terdalam dilayangkan kepada para pahlawan sekolah itu, memancing senyum simpul dari semua yang hadir. Namun keheningan pecah saat Shen Jiarui mengeluh dramatis, tragis sekali nasibku, giliran hitungan hari mau angkat kaki, kampus malah bersolek. Kesempatan emas mencicipi alat baru ini hangus begitu saja, ratapnya berlebihan. Ma Wenhao langsung membekap mulut kawannya yang selalu sukses menghancurkan momen haru. Kepala sekolah Wei hanya bisa tertawa lepas seraya memastikan gerbang akademi takkan pernah terkunci untuk mereka. Di tengah kehangatan itu, rasa penasaran Susia tiba-tiba menggelitik. Ada angin apa yang membuat Liu Tiantian mendadak gila latihan? Mengingat medan laga telah usai dan kalender akademik sedang menunjuk hari libur panjang. Jiarui menatap heran, penasaran sejak kapan kedekatan misterius itu terjalin. Wajah Tian-Tian seketika merona hebat. Dengan suara lirih menahan malu, gadis itu jujur soal krisis kepercayaan dirinya akan bakat, yang sempat membuatnya ingin menyerah pada keadaan. Namun, menyaksikan nyala semangat mereka mengejar asa, nyali Tian-Tian ikut tersulut. Ambisinya bangkit, apalagi ia merasa punya senjata rahasia di nilai akademisnya. Sehingga ia membidik 5 kampus elit melalui seleksi pakar kebudayaan.
Syaratnya tak muluk-muluk, cukup tembus tingkat 2 dalam tenggat waktu 30 hari ke depan. Tekadnya sudah bulat untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Pengakuan tulus itu sukses membuat air mata Jiao Xia tumpah. Ia langsung bersumpah akan mendukung Tian Tian sekuat tenaga. Keyakinannya pada sang sahabat begitu tak tergoyahkan. Di tengah tangis syukur Tian Tian, Jia Rui pun ikut mengulurkan tangan. Lantas, sorot matanya beralih tajam ke Chen. Terus elo gimana? Sudah ada incaran kampus? Kosong. Jawab Chen enteng soal nihilnya tawaran masuk. Sontak saja seisi ruangan gempar. Zhao mengerutkan dahi, merasa ada yang janggal karena dirinya saja sudah langsung direkrut tepat sehari pasca kompetisi usai. Padahal mereka semua berhasil menembus jajaran 5 kampus raksasa. Sangat mustahil jagoan sekelas Chen dibiarkan begitu saja. Pemuda itu hanya bisa mengangkat bahu, sama sekali tak punya petunjuk. Misteri itu akhirnya dipecahkan oleh kepala sekolah Wei. Sambil menyodorkan sebuah amplop merah eksklusif, sang kepala sekolah berucap, rupanya panggilan sakti itu baru saja mendarat di mejanya hari ini. Zerui sudah menduga sejak awal, instingnya benar bahwa bakat luar biasa Chen tak mungkin disia-siakan. Ia tak sabar mendesak sobatnya itu untuk mengoyak segelnya demi melihat logo kampus elit mana yang memanggilnya. Bak petir di siang bolong, itu adalah panggilan resmi dari Akademi Khusus Oracle Pedang Dawnbreaker. Di dalam gulungan itu tertulis syarat mutlak. Jika ia berani mengambil jalan berdarah ini, kartu akses harus dijaga dengan nyawa dan wajib hadir di gerbang kampus pada 16 September 2026. Namun, bila nyalinya ciut, ia cukup mematahkan kartu tersebut, yang secara otomatis menghapus namanya dari daftar kandidat. Jeritan histeris Zherui langsung memecah keheningan. Zhao nyaris jantungan, menyadari bahwa kasta Dawnbreaker berdiri pongah jauh di atas kelima kampus raksasa. Wajah polos Chen masih tak menangkap intinya. Dengan antusias yang meledak-ledak, Zherui memaparkan peta kekuatan dunia pendidikan negeri ini, di mana ada 5 titan yang memegang predikat tak terkalahkan. Kelima penguasa tersebut tak lain adalah Akademi Morning Star, Akademi Watchers, Akademi Singa Merah, Akademi Langit Biru, serta Akademi Alpha. Masing-masing merupakan wujud mutlak dari kekuasaan dan supremasi tanpa batas. Namun, ada satu penguasa bayangan yang bertengger angkuh di puncak rantai makanan, yakni institusi Dawnbreaker. Jika mata mereka sudah membidik satu nyawa, hak veto absolut ada di tangan mereka. Bahkan kelima raksasa itu dipaksa tunduk dan menunggu sisa giliran. Chen mengerutkan kening, mempertanyakan anomali status Dawnbreaker dalam hierarki tersebut. Tuan Wei menghela napas panjang, menyatakan bahwa sekolah misterius itu tak bisa dinilai dengan tolok ukur akademis biasa. Institusi ini terlahir dengan satu misi mematikan, menundukkan anomali retakan ruang. Berdasarkan protokol senyap petinggi negara, informasi soal jurang dimensi ini adalah tabu bagi warga distrik luar. Namun, menimbang status baru mereka di zona inti, menyinggung sedikit rahasia gelap ini tak lagi jadi masalah. Sadar akan posisinya yang masih berstatus orang luar, Tian Tian buru-buru pamit undur diri. Tapi Tuan Wei segera menahan langkahnya, dengan jaminan gadis itu bersedia mengunci rapat mulutnya. Sederhananya, retakan itu ibarat gerbang menuju semesta mematikan, sarang monster-monster buas yang level kekuatannya setara dengan para oracle. Celakanya, portal ini beroperasi layaknya jembatan dua arah. Jika satu saja siluman lolos ke dunia nyata, kiamat sudah di depan mata. Oleh karena itu, setiap kali anomali ini terkoyak, pasukan oracle langsung diterjunkan untuk membumi hanguskan ancaman di dalam. Memang benar ada lautan harta dan kejayaan menanti, namun taruhannya adalah nyawa yang bisa melayang kapan saja. Sang kepala sekolah kemudian mengulik luka lamanya sebagai mantan pemburu retakan. Saat menjalankan sebuah operasi senyap, pasukannya digempur habis-habisan. Tragedi puncaknya, tatkala salah satu pilar utama regu cacat permanen, pukulan psikologis itu sukses meremukkan mental mereka semua, hingga kelompok elit itu harus bubar jalan secara tragis. Di kampus lain, duel melawan retakan memang jadi ujian mutlak demi kenaikan pangkat. Tapi percayalah, teror dan rasio kematian di Dawnbreaker itu berada di level neraka yang tak tertandingi. Itulah mengapa beliau memohon agar Chen menimbang ulang keputusan gila ini. Status Dawnbreaker sekadar pemegang hak sulung, artinya jika undangan itu dihancurkan sekalipun, pintu kampus raksasa lainnya tetap menyambutnya hangat. Wei menolak keras melihat Chen menyetor nyawa secara konyol. Namun, dengan sorot mata setajam silet, pemuda itu lantang memilih maju. Dalam benaknya,
Neraka itu adalah kawah candra di muka untuk menggali kekuatan absolut dan mendulang kepingan emas. Melewatkan peluang langka ini sama saja dosa besar baginya. Wei cuma bisa tersenyum getir, instingnya tak meleset soal takdir Chen sebagai petarung berdarah dingin. Dengan tawa berderai, Zhao berseru bahwa regu mereka tak akan sudi tertinggal. Jika mereka merangkak naik bersama, ancaman retakan dimensi manapun pasti bisa dilibas habis. Chen menyeringai setuju. Namun, mata Zhao mendadak melotot melihat tenggat lapor tanggal 16. Hari ini sudah tanggal 6, sisa waktu mereka cuma 10 hari menuju garis akhir. Fakta ini mengundang kepanikan, mengingat regulasi normal selalu memberi jeda 6 bulan persiapan. Wei lalu menegaskan bahwa institusi pembawa fajar itu berjalan di bawah hukum alamnya sendiri, jauh berbeda dari aturan main akademi awam. Mau tak mau, Chen harus bergegas. Ia langsung menoleh ke Tian-Tian, mengucapkan maaf, lantaran harus absen mendampinginya berlatih. Xiao Xia menepuk pundaknya santai, berjanji mengambil alih tugas tersebut tanpa celah. Pemuda itu akhirnya pamit kembali ke asrama, mulai meracik strategi logistik keberangkatannya. Di tengah kesibukan, sosok sang bos mendadak eksis menenteng pusaka kristal tersebut. Secepat kilat, cakarnya menancap beringas ke jantung batu. Goresan maut itu mengisap habis pusaran aura magis yang menyelubunginya. Sedetik kemudian, pusaka berharga itu hancur berderai jadi debu. Chen melotot horor melihat bongkahan hartanya musnah tanpa sisa. Darahnya nyaris mendidih menahan tangis. Padahal niatnya benda itu mau diuangkan demi modal. Sang bos dengan enteng membela diri. Ia hanya menyedot intisari kekuatannya, toh cangkang batu itu cuma rongsokan belaka. Makhluk misterius itu lantas teringat soal birokrasi kampus rekannya. Dengan tenang Chen menyebut nama Dawnbreaker sebagai pelabuhan berdarah barunya. Ia mengincar lautan pasokan gizi tempur dari kampus itu demi meraih puncak absolut, sekaligus menebus seluruh tagihan utangnya. Sayangnya, ada bayaran mahal yang menanti, menyelam langsung ke dalam retakan dimensi. Pemuda itu sadar betul. Tempat terkutuk itu sanggup membuat dewa sekelas Oracle pun gemetar ketakutan. Namun sang bos hanya mendengus remeh, menganggap teror retakan itu cuma lelucon, karena sejatinya, eksistensi Oracle dan monster dimensi lahir dari rahim yang sama. Serpihan debu bintang pemicu kekuatan Oracle itu justru tumpah dari retakan tersebut. Ironi kejam ini malah sukses bikin bulu kuduk Chen merinding hebat. Tanpa buang waktu, ia langsung menodong jimat perlindungan demi menyambung nyawa. Lagi pula, ia berani menagih janji lantaran sukses membereskan satu misi titipan makhluk arogan itu. Kelakuannya sudah persis orang menodong lampu ajaib demi mukjizat instan. Untungnya, karena kepentingan egois si bos memang terkubur di pusaran dimensi tersebut, entitas gaib itu mengalah dan turun tangan. Kekuatannya pun lumayan pulih berkat asupan kristal barusan, cukup untuk mensponsori sebuah bekal pamungkas. Ia langsung memerintahkan partnernya itu untuk bersiap. Serpihan kuasa Genesis kini mengikat jiwa sang tuan baru. Mesin sistem membaca anomali energi fisik pengguna di ambang batas tingkat E level 4, lalu mengunci matriks identitas absolutnya. Sistem kembali merombak total wujud kekuatan sang pemilik, memastikan seluruh kerangka tubuhnya kini diperkuat hingga batas maksimal. Begitu mendeteksi ada jejak energi bintang yang tersisa, sistem langsung menyulapnya menjadi asupan pengalaman. Saking melimpahnya, pemuda bernama Chen itu seketika meroket ke peringkat E-level 6. Kejutan belum berakhir, karena tiba-tiba sebuah fragmen aneh bernama otoritas penciptaan jatuh ke tangannya. Saat dahi pemuda itu berkerut kebingungan, rentetan penjelasan langsung muncul di hadapannya. Gila, ternyata benda itu adalah kepingan murni milik sang dewa iblis perintis, Sathot. Sang pemilik kini bebas meracik kekuatannya sendiri. Merasa curiga, Chen langsung menuntut jawaban soal identitas entitas kosmik tersebut dan apa efeknya pada fisiknya. Dengan nada kelewat santai, sosok misterius yang dipanggil bos itu membalas kalau sang dewa iblis cuma teman nongkrongnya di masa lalu. Anggap saja kekuatan baru ini sebagai kado sambutan, yang nantinya akan menyelam menembus batas potensi paling dalam untuk merajut kemampuan yang paling sempurna. Efeknya sangat gila sampai bisa merombak wujud atau ras seseorang secara total. Sang bos sadar, barang pemberiannya kemarin belum tentu pas dengan gaya bertarung pemuda ini. Makanya dia sengaja mewariskan cipratan kemampuan perintis tersebut agar Chen bisa merancang jalannya sendiri. Bukannya berterima kasih, cowok itu malah ngomel. Dia merasa, kalau target akhirnya cuma buat pamer level tinggi, buat apa repot-repot pakai metode seribet ini? Mendengar itu, sang bos langsung memaki dan menyebutnya amatiran. Di dunia para oracle,
Angka pada level itu sama sekali bukan penentu segalanya, melainkan sekadar modal untuk memoles kondisi fisik secara kasar. Percuma level mentok sampai langit kalau bakat bawaanmu ampas, kau tetap akan jadi pecundang. Itulah alasan utama kenapa hak istimewa ini diturunkan kepadanya. Sang bos sangat ngeri jika jagoannya ini malah memicu bakat yang tidak berguna sama sekali. Pemain yang lemah jelas tidak ada harganya. Fakta tajam ini seketika melempar ingatan Chen pada sosok Qin, seorang gadis yang sukses memicu bakat cenayangnya sejak awal mula. Otaknya langsung terhubung, menyadari bahwa kehebatan mematikan perempuan itu murni berasal dari kualitas potensinya. Jika disandingkan dengan anugerah semacam itu, teknik silat jalanan bakal terasa seperti lelucon murahan. Kini pandangannya terbuka lebar. Modal utama untuk selamat dari neraka celah dimensi adalah bakat murni. Tanpa itu, sekadar menumbangkan satu saja, makhluk buas di sana bakal jadi mimpi buruk yang menguras nyawa. Menariknya, sistem perintis ini sangat bergantung pada seberapa cerdas sang pengguna memanipulasi celah. Insting sang bos sangat tajam, dia yakin 100% pemuda ini bakal cepat beradaptasi. Di tengah lamunan itu, Chen terkejut karena aliran energi kosmik di nadinya mendadak mampat. Benar saja, relik aneh tadi sudah sukses merombak tatanan tubuhnya secara permanen. Hebatnya lagi, antarmuka sistem yang sebelumnya terlihat seadanya kini berevolusi total menyerupai grafis game RPG modern dari kehidupan aslinya. Desain menu yang muncul kini terasa sangat bersahabat, membuatnya bisa langsung bermanuver tanpa perlu buku panduan. Layar hologram itu dengan jelas memampang identitasnya sebagai bangsa oracle manusia. Meski kolom bakatnya masih digembok rapat, pangkatnya kini tertulis di tingkat E6, mengantongi 30 angka untuk daya tahan tubuh, sementara indikator daya hancur, kecepatan, roh, dan kesadaran spiritual masih kosong melompong. Untungnya, kolom kecerdasan telah aktif, ditemani 994 sisa kuota permintaan Sang Dewa Kegelapan. Munculnya panel modern ini seketika memancing rasa rakusnya, berharap menemukan menu belanja tersembunyi. Sial bagi Chen, peringatan merah berkedip, menyatakan bahwa bursa perdagangan baru bisa diakses setelah dia menembus tingkat D. Pada level 7. Kutukan yang sama juga menyegel fungsi kenaikan kelas dan pengaturan lainnya. Mengeluh pun percuma. Prioritasnya sekarang adalah panen pengalaman tempur. Namun disinilah letak bencana utamanya. Karena untuk sekadar mendongkrak level, jalannya tertutup rapat. Penyebabnya fatal, tubuh pemuda ini kekurangan material bernama roh. Intisari gaib ini hanya bisa diperas dari bangkai para monster penghuni celah dimensi, yang nantinya akan dilebur menjadi pondasi tenaga. Menyadari ekspresi masam anak asuhnya, sang bos langsung menegur. Tanpa ragu Chen membeberkan fakta bahwa persediaan material pentingnya kosong melompong. Suka tidak suka, ini adalah sinyal mematikan bahwa dia harus terjun langsung ke medan tempur celah dimensi demi berburu bahan baku tersebut. Situasinya makin runyam mengingat trik menyerap energi dari langit sudah kadaluarsa baginya. Memaksakan diri menyusup ke zona maut dengan sisa kekuatan yang ada sekarang sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Dari kehampaan, terdengar helaan napas berat sang bos yang mulai memuntahkan kekesalan. Baginya, pemuda ini benar-benar beban yang menguras kewarasan. Namun, mumpung urusan sebelumnya sudah beres, entitas gaib itu mengambil keputusan bulat untuk melempar satu bantuan darurat lagi. Dalam sekejap, wujud jubah iblis Kadra jatuh ke pelukan Chen. Aura segelap malam seketika melilit sekujur badannya. Artefak yang sangat langka ini merupakan kepingan langsung peninggalan jubah iblis legendaris Kadra. Nilai barang ini tidak main-main karena di dalamnya bersarang esensi murni peninggalan sang raja jiwa pahlawan. Lebih gilanya lagi, pelindung ini dibekali kemampuan rahasia bernama perwujudan aura kegelapan. Jurus ini mampu membungkus penggunanya dengan cangkang iblis untuk menangkis segala benturan, sembari mendongkrak ketahanan otot hingga batas gila. Mendapat senjata mematikan secara cuma-cuma, senyum Chen langsung mereka lebar. Siapa yang tidak gila? Bukan sekadar tameng hidup penangkal maut, relik ini murni mesin pemompa adrenalin bertempur. Meski ukurannya tidak menutupi seluruh badan, suntikan kekuatannya begitu masif sehingga rasanya haram. Jika dia masih berani melontarkan keluhan. Ironisnya, sang pemberi hadiah justru sedang menangis dalam hati. Warisan barusan telah menghisap kering seluruh cadangan energi yang bersusah payah dia timbun. Ya sudahlah, mari niatkan ini sebagai tanam modal jangka panjang. Entitas itu memberi peringatan keras agar pemuda itu berlatih sampai berdarah-darah demi melunasi kebaikannya. Hati Chen semakin terbakar ambisi dan siap menembus batas. Matahari berganti,
Sebuah mobil sewaan telah menunggu, sementara sebuah suara menyapa. Memastikan apakah perjalanannya dimulai detik itu juga. Rupanya, Kepala Akademi Wei datang menyempatkan diri bersama rombongannya. Dengan mantap, Chen mengiyakan. Durasi perjalanan menuju distrik lapisan tengah memang bisa ditempuh singkat, tapi hatinya meronta. Ingin segera menginjakan kaki di fasilitas elit dan memulai penyiksaan fisik tanpa menunda waktu. Pak Wei sangat mengerti. Begitu langkah pemuda ini melewati gerbang perbatasan, kepulangannya bakal sangat lama. Pria parubaya itu mengingatkan. Agar tidak pernah ragu meminta bantuan padanya di saat krisis. Kalimat hangat itu memicu memori Chen akan sebuah beban. Dia akhirnya menitipkan satu amanat berat, memohon agar sang pendidik sudi menengok ibunda tercintanya di bangsal perawatan, sembari menyerahkan sepucuk amplop untuk sang adik jika kebetulan mereka berpapasan. Pak Wei sadar betul betapa krusialnya dokumen tersebut. Dengan dahi berkerut, pria itu melempar tanya, kenapa bukan sang kakak sendiri yang menyerahkan langsung? Suara Chen memelan, menyiratkan duka mendalam bahwa benang komunikasi keluarganya sedang kusut, membuat tatap muka saat ini terasa mustahil. Menangkap raut luka tersebut, Kepala Akademi langsung mengangguk mengerti dan menyelipkan titipan itu dengan aman. Sebuah janji pun terucap bahwa beliau siap menjadi tameng pelindung keluarganya agar pikiran sang pemuda tidak terpecah di medan latihan. Di sudut lain, Shen Jerui bersumpah akan menembus akademi yang sama dalam tempo 6 bulan. Ketika reuni itu terjadi, dia menuntut agar Chen turun tangan sebagai guru pribadinya. Xiao Xia tak mau kalah, mengingatkan agar saluran komunikasi tidak pernah putus. Dengan satu lambaian tangan perpisahan, petualangan baru pun resmi bergulir. Loncatan waktu membawa Chen ke terminal keberangkatan udara, di mana seorang petugas menyapanya soal kelengkapan paspor serta akses penerbangan menuju distrik lapisan tengah. Sang resepsionis turut menyelidiki tujuan di balik kepergiannya. Tanpa beban, pemuda itu mengaku hanya ingin mengurus pendaftaran akademi. Tentu saja, jawaban polos ini membuat isi kepala sang petugas korslet, mengingat bulan ini jelas-jelas masih masuk masa libur panjang. Sang wanita segera menuntut dokumen resmi. Chen lalu menggeser sebuah kartu kecil ke atas meja, memastikan validitasnya. Detik berikutnya, bola mata petugas itu nyaris melompat keluar setelah menyadari bahwa itu adalah lambang mutlak dari Akademi Prestisius Dawnbreaker. Sepanjang karirnya menjaga pos perbatasan kumuh ini, memegang langsung artefak kalangan atas seperti ini adalah keajaiban mutlak. Napasnya tertahan, tak habis pikir bagaimana remaja dengan dandanan gembel ini bisa menembus saringan ketat benteng pendidikan Dawnbreaker. Melihat petugas itu mematung seperti orang bodoh, Chen mulai berkeringat dingin, mengira aksesnya ditolak, dia refleks mengobrak-abrik tasnya untuk memamerkan surat panggilan resmi. Tersadar dari lamunannya, staf itu membungkuk minta maaf, menegaskan bahwa emblem tunggal itu sudah mengalahkan segala jenis paspor. Dengan rasa segan yang kental, dia menunjuk jalur VIP di sisi kiri, memandu sang pemuda agar tunduk pada arahan khusus awak kabin setibanya di landasan. Chen melongo keheranan, tunggu, saya belum bayar tiketnya. Dengan senyum paling ramah, wanita itu membeberkan fakta bahwa lencana elit di tangannya menyulap seluruh biaya menuju distrik lapisan tengah. Menjadi gratis mutlak tanpa syarat. Kantongnya baru akan diperas jika dia berniat pulang kembali. Tak lama, burung besi itu membelah awan, pemuda kita ini masih terjebak dalam rasa tak percaya, mendapati bokongnya kini tenggelam nyaman di sofa kabin kelas 1. Otaknya menyimpulkan, ini hanyalah sekelumit kecil dari layanan raja bagi mereka yang lolos seleksi Dawnbreaker. Terbayang akan betapa megahnya akademi tersebut, ada sebersit doa dalam batinnya. Memohon agar realita di sana sama liarnya dengan ekspektasi. Lewat pengeras suara, Kapten penerbangan menjanjikan pendaratan di distrik lapisan tengah tepat pada pukul 10 pagi keesokan harinya. Tanpa buang waktu, gulungan takdir melesat cepat, dan kini sang pemuda telah menapakkan kakinya persis di muka gerbang raksasa Akademi Dawnbreaker. Eksterior bangunan ini memang tampak luar biasa mewah, namun keheningannya terasa janggal. Suasananya jauh dari kata institusi pendidikan pada umumnya. Pemuda itu lantas melangkah menuju meja depan, sekadar mencari tahu lokasi registrasi. Petugas jaga meminta identitasnya. Menariknya, raut wajah petugas itu berubah drastis jadi super ramah begitu membaca ukiran nama Chen. Rupanya sang pemuda sudah dinantikan sedari tadi, dan langsung dipandu memasuki kawasan inti akademi. Alis Chen mengernyit heran. Di benaknya berkecamuk, siapa pula yang menungguku di tempat antah berantah ini? Sang pemandu bergegas menimpali bahwa seorang figur berpengaruh sangat ingin menemuinya.
Langkah mereka terus berayun menyusuri lorong, sampai akhirnya terhenti tepat di hadapan sebuah prasasti aneh. Pemuda itu diinstruksikan mengambil posisi di pusaran tengah sambil menempelkan akses hitamnya ke permukaan tugu. Matanya terbelalak tak percaya. Ia sama sekali tak menduga keberadaan relik sefantastis ini bisa tersembunyi di balik tembok kampus. Didorong rasa ingin tahu, ia mencecar, "Ini portal rahasia, ya?" Sang petugas hanya membalas dengan seringai penuh arti, menyiratkan rahasianya akan segera terbongkar. Mendadak, dunia Chen seolah dijungkir balikan, disusul seruan si pemandu agar ia bertahan menghadapi rasa mual yang menyergap. Sentuhan kartu itu memicu lompatan ruang. Pemuda itu terkesiap hebat, baru menyadari bahwa gedung megah sebelumnya hanyalah sekadar titik transit, bukan akademi aslinya. Si pemandu lantas menerangkan, lokasi sejati Dawnbreaker terlampau terisolasi. Tak heran jika akses masuknya mutlak membutuhkan artefak pemindah ruang. Berhubung statusnya masih siswa baru, waktu untuk berkeliling masih terbentang luas nantinya. Terlebih lagi, sosok yang menantikannya ternyata telah bersiaga menyambut di titik kedatangan. Tak butuh waktu lama, langkah mereka mencapai titik temu. Petugas itu mengarahkan Chen menuju sosok Lin yang tampak elegan mencecap secangkir teh panas, diapit oleh sepasang pengawal dari kalangan siswa. Perempuan itu membuka obrolan, menguji ingatan Chen tentang dirinya. Tanpa ragu Chen mengiyakan, apalagi jauh di lubuk hatinya, ia terus menanti momen pas untuk menyuarakan rasa utang budi pada sang nona. Satu-satunya kejutan adalah fakta bahwa Lin memegang status sebagai senior di sini. Sementara itu, sosok perempuan bersurai violet di samping Lin buru-buru mengapresiasi kinerja sang petugas pengantar. Sang penjaga violet memastikan bahwa komisi bayaran telah dicairkan. Setelah pemandu itu pamit undur diri, Chen memangkas jarak dengan Lin dan langsung mencecar, "Pasti ada agenda krusial sampai kau repot-repot menarikku kemari, kan?" Namun, pemuda pongah di sisi Lin sontak mencegat langkahnya. Mulutnya melontarkan hinaan tajam, menyebut Chen tak lebih dari gelandangan wilayah luar yang haram hukumnya berdiri sejengkal pun dari sang nona. Suara Lin menggelegar membungkam pemuda bernama Qi Mingcheng itu. "Jaga lisanmu." Ia menegaskan bahwa Chen duduk di posisi tamu kehormatan. Suasana seketika mencair saat Lin dengan anggun menawari Chen tempat duduk untuk memulai perbincangan. Chen yang tak suka basa-basi menuntut kejelasan tujuan. Sambil mengembuskan napas panjang, Lin akhirnya membeberkan masalahnya secara lugas. Faksi yang ia pimpin rupanya sedang mengalami krisis sumber daya manusia, alhasil, ia menargetkan Chen untuk mengisi kekosongan tersebut. Gilanya lagi, Lin tanpa ragu menyodorkan kontrak senilai 30 juta. Rahang Chen seakan jatuh ke lantai, syok berat melihat angka fantastis itu dilempar semudah membalik telapak tangan. Dalam ingatan Chen, mahar perekrutan kombatan biasanya diukur ketat berdasarkan skala daya tempur dan bakat. Namun, untuk bisa menyentuh angka 1 juta saja sudah ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Ming Cheng menggebrak marah. "Pikiranmu sudah korslet?" Pasalnya, dana raksasa itu lebih dari cukup untuk memborong 3 orakel elit kelas B, atau bahkan 1 ahli tempur level A pendatang baru. Bantahannya meledak-ledak. Baginya, menyia-nyiakan kucuran dana sebesar itu untuk ampas buangan dari zona terluar adalah penghinaan absolut. Ia merasa sandiwara gila ini harus segera dihentikan. Qi Mingcheng. Hardik Lin. Tatapannya sedingin es, menusuk relung nyawa sang pemuda. "Sejak detik kapan segala keputusanku harus melewati validasimu?" Gertakan itu sukses membuat wajah Mingcheng pias tak berdarah, lidahnya keluh saat mencoba berkilah mencari alasan. Kendati demikian, batin Mingcheng meraung penuh tanda tanya soal identitas asli bocah ingusan ini. Logikanya buntu melihat Lin rela pasang badan sedemikian rupa. Di sudut lain, gadis berambut violet tetap membisu, merekam jalannya konflik tanpa intervensi. Mengingat status Chen sebagai pendatang baru di pusat kota, Lin sangat yakin targetnya belum terikat faksi manapun. Nominal 30 juta adalah pagu maksimal yang bisa ia gelontorkan, sebagai bukti nyata betapa putus asanya ia menginginkan sang pemuda. Siapa yang tak goyah disodori harta karun? Angka tersebut jauh melampaui angan-angan liar Chen. Akan tetapi, realitas menunjukkan dirinya hanyalah pemula berperingkat E rendahan. Otaknya buntu mencoba mencerna alasan di balik manuver nekat sang senior. Interaksi alot itu mendadak diinterupsi oleh gema siaran pusat. Seluruh angkatan baru diinstruksikan merapat ke balai utama dalam tempo 1 jam penuh. Panggilan ini menjadi penanda mutlak bahwa kandidat penutup akhirnya menjejakkan kaki. Lin menawarkan agar barang-barang Chen dititipkan sementara,
memudahkannya bergerak. Sang nona juga berbesar hati memaklumi keraguan Chen, menyadari bahwa tawaran aliansi secepat kilat ini memang sulit dicerna akal sehat. Pesannya jelas. Ambil waktu sebanyak mungkin untuk menimbang. Terlebih, begitu rangkaian orientasi usai, akan digelar bursa pencarian pembimbing, mempertemukan para elit senior dengan darah-darah muda. Di momen krusial tersebut, Lin amat berharap namanya lah yang akan keluar dari mulut Chen. Ia memohon agar kesepakatan ini dilihat sebagai kompensasi setimpal atas hutang nyawanya di masa lalu. Sebagai pelengkap bujukannya, Lin berargumen bahwa koneksi orang dalam amatlah krusial untuk bertahan di ekosistem sebuas ini. Anggukan lambat Chen yang menjanjikan pertimbangan, sukses melukiskan senyum lega di paras cantik sang senior. Detik berikutnya, sang asisten diperintahkan untuk mengawal Chen menuju balai pertemuan. Beralih ke kerumunan di aula sentral, tampak seorang pemuda berambut emas sebahu sedang merutuki nasibnya sebagai peserta paling buncit yang hadir. Namun kesombongannya tak luntur, ia berbisik pongah. Tentu saja, karakter sentral memang harus datang paling akhir demi efek dramatis. Dadanya membusung angkuh, meyakini bahwa segala tetesan keringat untuk menembus seleksi akademi bergengsi ini telah terbayar lunas. Euforianya meroket kala mendengar rumor bahwa pewaris klan Lin turut bersekolah di sini. Di matanya, sosok gadis belia yang polos itu hanyalah pion empuk untuk dimanipulasi. Di otaknya sudah tersusun skema licik untuk menjerat Lin masuk ke dalam kubunya, demi mendongkrak hegemoni bisnis keluarganya. Lamunan liciknya seketika buyar kala sudut matanya menangkap siluet pemuda berpenampilan gembel. Kedatangan Chen spontan memicu tawanya, meyakinkan dirinya bahwa kualitas angkatan tahun ini ternyata sangat bobrok, yang justru menjadi angin segar baginya. Singkat kata, jalur menuju puncak kini minim hambatan. Dengan seringai merendahkan, ia memposisikan diri menempel di sebelah Chen, sengaja memamerkan jurang kasta sosial di antara mereka berdua. Nun di mimbar utama, sang tenaga pendidik mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Sosok otoriter bernama Profesor Zhang Jianghui ini mengemban mandat sebagai pembimbing mereka selama 1 tahun ke depan. Tanpa buang waktu, ia melempar ancaman pembuka, menuntut agar tak satu pun dari mereka bermimpi akan dimanja dengan suapan ilmu. Waktunya terlalu berharga untuk sekadar mengasuh anak-anak. Fungsi utamanya di tempat ini murni sebatas eksekutor ujian dan algojo penentu peringkat. Di luar segelintir agenda wajib, pihak Dewan Akademi membebaskan mereka untuk menentukan arah hidup sendiri. Sang dosen menatap tajam, menegaskan bahwa meski mereka menyandang gelar elit di bawah panji Dawnbreaker, kejayaan masa lalu sebagai kaum jenius kini tak lebih dari sekadar debu. Di arena ini, ego dan arogansi harus hangus terbakar. Mengingat di mata Dawnbreaker, mereka tak ubahnya segerombolan bocah ingusan tanpa nilai. Takdir mereka akan dihadapkan pada ancaman mematikan yang penuh teka-teki, yakni retakan ruang. Anomali ini murni medan jagal berdarah. Meski para orakel dikerahkan sebagai predator, nyatanya nyawa mereka bisa saja direnggut sebagai buruan. Begitu menyeberang ke sisi lain, segala persenjataan modern umat manusia akan berkarat tak berguna. Kunci mutlak hanyalah ketangguhan aura murni sang petarung, dipadukan dengan pusaka yang dicetak dari inti monster retakan itu sendiri, yang mampu merobek pertahanan entitas asing tersebut. Institusi Dawnbreaker yang mengimpor raksasa-raksasa tempur dari seantero bumi ini, pada hakikatnya adalah benteng terakhir peradaban untuk menangkal kiamat dimensi tersebut. Secara brutal, mereka ini sedang ditempa sebagai umpan meriam di garda terdepan. Sang dosen menantang mereka untuk menggali rahasia kehidupan di perpustakaan besar. Sebagai tambahan, paviliun tempur siap melayani hasrat gila mereka lewat simulasi pertempuran virtual melawan predator retakan. Menjelang setiap akhir pekan, para maestro beda aliran akan menggelar simposium terbuka. Kendali penuh ada di tangan siswa, bebas menyusun kurikulum maut mereka, serta menyerap ilmu apapun yang relevan. Tak ada doktrin baku di institusi ini. Pakemnya cuma satu, seberapa rakus kalian membedah misteri retakan, sebesar itu pula tiket kalian menembus batas kekuatan, sekaligus menghindari kematian. Bagi yang mentalnya kerupuk dan gagal bertahan, pintu keluar terbuka sangat lebar. Di luar dugaan, sorot mata penuh teror tak sedikit pun terpancar dari para pemula. Zhang justru mencium aroma kehausan akan kekuasaan yang bergelora, sebuah tekad baja yang siap menggadaikan nyawa demi menapaki tahta. Atas dasar nyali gila inilah, Zhang melegalkan mereka melewati gerbang ujian perdana. Sebagai wujud apresiasi, sang dosen membagikan trofi pembuka. Setiap siswa berhak menggenggam 1 buah batu skill. Cuma dengan nyerap energi dari batu ini,
sebuah skill tempur bisa langsung dikuasai secara instan. Harganya gila-gilaan mahalnya. Nggak heran kalau mayoritas murid di sini baru pertama kali ngelihat wujud aslinya. Fungsi utama batu ini emang buat pertempuran dasar. Cara pakainya gampang banget, cukup remas sampai pecah, dan bam. Tubuh otomatis hafal skillnya. Tanpa ragu, Chen langsung meremukan miliknya dan sukses ngebuka skill gila bernama Mata Kebijaksanaan. Efeknya ngeri. Insting Chen bakal otomatis mendeteksi semua anomali di dalam visur. Hebatnya lagi, seorang oracle jadi bisa nerjemahin bahasa kuno yang ada di sana. Ini jelas bakal jadi kartu as paling sakti buat ngelewatin berbagai ekspedisi maut nanti. Tapi eits, Profesor Jiang langsung motong euforia mereka. Pihak akademi udah nyiapin rentetan siksaan berkedok ujian. Syarat pertama buat maba, mereka wajib membersihkan satu visur level bawah sampai tuntas. Syarat kedua lebih gila lagi, wajib tembus rank D dan ngebangkitin potensi penuh cuma dalam 6 bulan. Ditambah lagi keharusan ngumpulin 100 poin akademik di tahun pertama. Seisi ruangan auto ketar-ketir. Posisi mereka sekarang cuma kroco rank E. Disuruh naik level secepat itu jelas jadi mimpi buruk yang bikin stres parah. Padahal, walau akademi nggak ngasih aturan wajib, Zhang Hui ngewanti-wanti mereka supaya ngebuka potensi diri dulu sebelum berani nekat masuk ke sarang monster itu. Bagi si cowok berambut pirang, target rank D itu cuma pemanasan doang, mengingat dia udah nyentuh rank E tingkat 5. Kesombongannya meroket, ngerasa jadi kasta tertinggi di antara maba seangkatannya. Beda cerita sama Chen. Berhubung dia udah nyangkut di rank E tingkat 6, suplemen biasa udah nggak mempan lagi di badannya. Jalan satu-satunya ya terjun langsung ke fissure. Di tengah kepanikan itu, Zhang Hui nyuruh semuanya kalem. Emang sih, ngejar rank D dalam waktu setengah tahun kedengarannya mustahil. Tapi untungnya, pihak akademi ngasih subsidi gede-gedean buat suplemen, jadi mereka nggak perlu jual ginjal buat beli item pendukung. Terus, gimana soal beban 100 poin akademik tadi? Tenang, akademi udah nyediain bala bantuan berupa pembimbing. Pas pintu dibuka, para mentor masuk, dan mata semua orang langsung tertuju pada satu sosok gadis berambut perak. Seisi ruangan langsung heboh. Zhang Hui mulai ngenalin para kakak tingkat super elit ini, yang bakal jadi penentu nasib mereka selama melewati ujian masuk akademi. Aturannya simpel. Tiap maba berhak ngetaging satu senior buat jadi guru pembimbing mereka. Ujian masuk nanti bakal disetting penuh sama mentor pilihan ini. Tentu aja, pesona Lin langsung menyedot semua atensi di sana. Anak-anak yang kurang update pada bisik-bisik penasaran. Tepat di depan Chen, ada murid yang dengan semangat ngebocorin info ke temannya. Si rambut perak itu ternyata putri mahkota dari guild raksasa Shenhua. Mendadak semuanya pada mode cari muka, berharap bisa direkrut masuk ke guild top tersebut. Chen yang nguping dari belakang cuma bisa diam. Nggak lama, ada satu cowok nyali gede yang langsung teriak, "Kak Lin, tujuanku masuk sini murni cuma buat diajarin kakak." Saking ngebetnya, dia sampai mohon-mohon. Tapi Lin cuma ngelirik sekilas bentuk badannya, dan langsung paham kalau anak ini main di petarung jarak dekat. Dengan dingin, Lin nolak mentah-mentah karena kelasnya sendiri adalah penyihir. "Ilmuku nggak bakal nyambung sama gayamu," tolak Lin tegas. Belum kelar urusan, maba lain malah nekat nyela, ngaku-ngaku walau dia petarung fisik, dia siap ganti haluan jadi hibrid jarak dekat sekaligus sihir. Semuanya dihalalkan demi jadi murid Lin. Tetap aja, Lin gak goyah dan beralasan kalau penyihir murni kayak dia bakal buta total soal taktik fisik. Ngelihat peluang ini, anak-anak kelas sihir langsung ngantri panjang nawarin diri. Realita menampar mereka keras banget. Standar pewaris salah satu dari 4 guild legendaris ternyata di luar nalar. Mental anak-anak yang pas-pasan langsung ciut, milih cari aman dengan nyamperin senior lain. Sikap pemilih Lin sukses bikin Profesor Jiang sakit kepala. Beliau pun ngasih peringatan keras kalau Lin tetap terikat aturan, minimal harus bawa satu maba buat dibimbing. "Kalau kamu nolak terus, aku bakal lempar murid buangan terakhir ke kamu," gertaknya. Bukannya panik, Lin cuma merespons dengan anggukan pelan. Matanya tiba-tiba terkunci pada satu sosok, Chen yang ngerasa jadi target tatapan itu mendadak mati kutu. Kocaknya, si cowok pirang di samping Chen malah kegeeran luar biasa. Dia ngerasa saingan kroconya udah pada minggir, dan yakin 100% kalau visual plus bakatnya bakal bikin Lin klepek-klepek. Logikanya licik banget. Kalaupun sampai ditolak, dia yang sengaja nunggu sampai akhir pasti bakal otomatis dilempar ke pelukan nona besar Shenhua itu. Tapi hayalannya buyar pas Chen tiba-tiba bangkit dan buka suara. "Jujur, aku nggak butuh diajarin apa-apa,
Tembak Chen kelewat santai. Aku cuma butuh tiket buat ada di sampingmu. Deal jadi pembimbingku, kata-kata maut barusan sukses narik semburat merah di wajah dingin Lin. Baru aja seisi aula mau ngetawain gaya sok asik Chen, keajaiban pun terjadi. Lin setuju, sambil tersenyum manis. Gadis itu ngaku kalau Chen lah target utamanya sejak awal. Rahang si pirang nyaris lepas saking syoknya. Keputusan Lin yang cuma ngambil satu orang bikin semuanya overthinking. Sebenarnya, standar aslinya tuh apaan? Pindah latar ke aula misi, Chen mengekor di belakang Lin dan akhirnya mutusin buat nanyain motif sebenarnya. Masuk akal sih, secara Lin itu calon bos Shenhua, satu dari 4 faksi raksasa di sana. Guild COP itu mustahil kekurangan stok oracle kelas atas buat bantu-bantu. Makanya Chen super bingung kenapa dia dihargai sebegitu mahalnya padahal statusnya masih pemula. Tanpa basa-basi, Lin membeberkan, narik kamu itu bukan agenda guild, murni karena aku punya rencana pribadi. Sayangnya, rahasia itu baru bakal dibongkar habis ujian kelar. Mau nggak mau, fokus utama Chen sekarang cuma satu, harus survive dari tes brutal racikan nona muda ini. Sesi perkenalan regu pun dimulai. Orang pertama yang buka suara adalah Su Han, pemegang rank C tingkat 5 dengan potensi cadar bayangan. Di sini, dia bertugas sebagai juri lapangan. Han ngasih peringatan keras kalau dia bakal diam kayak patung selama tempur. Bantuan darinya cuma turun kalau ada anggota regu yang nyawanya udah di ujung tanduk. Masalahnya, kalau sampai Han kepaksa turun tangan, otomatis satu tim dinyatakan gagal total. Lanjut ke anggota kedua, ada penyembuh kita. Lu Yi, rang D tingkat 1 dengan bakat pemulihan buat nyelamatin nyawa anggota. Posisi serangan jarak jauh diisi oleh Jiao Lin. Levelnya ada di rang D tingkat 1, dan dia mengandalkan potensi gabungan angin buat nyerang musuh dari garis belakang. Nah, cowok selain Chen di regu ini namanya Zuo Chen Rui. Rang D tingkat 3, punya kemampuan peningkatan senjata, sekaligus orang yang ditunjuk jadi komandan tim mereka. Belagaknya bukan main, Rui langsung nekan anggotanya. Mati hidup kalian ada di tanganku, jadi patuh aja. Matanya lalu tertuju ke arah Chen yang tangannya kosong melompong, dan ngegas nanyain soal potensi spesialnya. Dengan santai luar biasa, Chen menjawab, santai bro, aku masih rang etulen, belum punya bakat awakening apa-apa. Jawaban kelewat jujur itu langsung bikin mental satu tim nyaris hancur. Rui sampai mau meledak rasanya. Kok ada orang senekat ini ikut tes maut tanpa persiapan secuil pun? Sumpah serapahnya keluar semua. Nuduh akademi sengaja masukin parasit buat nyabotase kelompok mereka. Nggak mau buang energi, Jiaolin langsung nyela. Udah di-lock dari sistem, protes juga percuma. Lu Yi ikut mengiyakan, ngejelasin kalau proses perombakan anggota bakal makan waktu yang kelewat lama. Dengan urat leher masih tegang, Rui akhirnya ngalah, tapi ngancam Chen biar nggak jadi beban. Dia merintahin yang lain buat ngawasin anak baru itu. Lu Yi yang kasihan pun nyuruh Chen buat ngumpet di belakangnya aja selama di dalam fissure. Kalem aja, jam terbang tempurku lumayan kok, balas Chen enteng. Lu Yi buang napas panjang, nyeramahin kalau modal nekat tanpa senjata dan potensi itu sama aja nyetor nyawa ke monster. Dalam benaknya, Lu Yi ngecap Chen sebagai orang songong sejati. Malas memperpanjang drama, Rui maju ke meja registrasi dan konfirmasi kesiapan regunya. Pihak staf ngasih lampu hijau, dan ngerahin mereka langsung menuju ke ruangan 1. Sebuah artefak bernama pecahan pohon dunia diserahkan sebagai kunci pembuka portal. Begitu gerbang dimensi fissure itu terkoyak, kelimanya tanpa ragu melompat masuk ke dalam. Aura pekat dari energi bintang langsung menghantam indra Chen. Kesempatan ini harus dia manfaatin buat ngelut item rahasia demi nembus batas levelnya. Terowongan dimensi itu berujung di sebuah gua lembab yang hawanya mencekam abis. Baru juga narik napas, radar musuh udah ngunci posisi mereka. Secara refleks, tim Rui langsung nyusun formasi tempur standar. Chen cukup takjub lihat refleks kencang mereka. Sambutlah, pembantaian di ujian pertama ini resmi dimulai. Sisa hidup ya, bocah-bocah, ledek Suhan santai, sebelum tubuhnya pudar ditelan mode siluman. Momen itu barengan sama teriakan panik Rui yang ngasih peringatan bahaya. Gila aja. Yang nyerang mereka adalah segerombolan serigala iblis bayangan dari rang D. Nggak heran anjing-anjing neraka ini bisa langsung nyerbu di detik pertama, insting penciuman mereka emang di luar batas wajar. Tanpa basa-basi, Jiaolin ngelepasin panah anginnya, telak menembus serigala yang lagi sibuk nyeruduk tameng milik Rui. Rui awalnya asyik ngebantai musuh pakai tebasan mematikan. Tapi karena kelewat songong,
Dia malah maju terlalu dalam sampai ninggalin timnya. Buntutnya, garis belakang bocor dan Jiaolin kena cakar satu serigala yang lolos. Melihat temannya terluka, Lu Yi spontan mau ngasih heal. Nahas, tanpa dia sadari ada monster lain yang udah mangap siap ngunyah kepalanya dari belakang. Lu Yi cuma bisa merem, mikir umurnya tamat hari itu juga. JDU AAK. Tahu-tahu tangan Chen udah mendarat telak di wajah monster iblis itu sampai terbang lewatin Lu Yi. Gila nggak sih? Tamparan santai aja bisa bikin tulang tuh monster remuk redam. Aman kan? Sapa Chen santai. Aman. Sahutnya gemetar. Kayaknya Lu Yi lebih jantungan lihat damage Chen ketimbang nyaris dimakan serigala. Barengan sama momen itu, sistem ngasih tahu Chen dapat 10 jiwa. Poin pentingnya, dia cuma dapat jiwa kalau monsternya mati di tangannya sendiri. Sinting. Kecoa macam serigala kroco aja berani ngasih 10 jiwa, mata Chen langsung berbinar. Logikanya gampang. Makin alot bos yang dia bantai, makin melimpah juga panen jiwanya. Jelas dong, ini waktunya buat dia. Bergeser ke zona gua yang lebih gelap, kawanan monster raksasa udah nunggu buat pesta. Lin sampai ngos-ngosan nahan gempuran satu serigala iblis, dan langsung teriak heboh minta jatah heal. Tanpa pikir panjang, Jiang Hui ngegas ke posisinya sambil ngerapal mantra penyembuh. Lin beneran bengong, nggak percaya cowok newbie barusan yang jadi penyelamat nyawanya. Saking kilatnya pergerakan tadi, otaknya butuh waktu buat ngeproses. Dari tempat tinggi, Han mantau jalannya ujian. Secara damage kasar, party ini lumayan oke, tapi teamworknya nol besar. Biang kerok utamanya jelas si Rui, yang padahal pegang peran vital sebagai kapten dan tank. Si kapten abal-abal ini cuek bebek sama nyawa support di belakangnya. Kelakuan sembrono dan minus strateginya cuma tertolong sama levelnya yang mumpuni plus gear mahal yang nempel di badannya. Masalahnya, dungeon dimensi itu bukan tempat main-main. Tanpa formasi yang solid, mereka cuma tinggal nunggu waktu buat rata sama tanah. Ironisnya, si Rui malah asyik ngebacot betapa entengnya ujian kali ini. Dia makin besar kepala, koar-koar kalau tanpa gerombolan beban di timnya, dia bisa nge-solo dungeon ini dengan mata tertutup. Asyik pamer. Dia nyaris nggak nyadar ada ancaman yang udah merayap di punggungnya. Refleks, Rui ngibas pedangnya ke arah bayangan itu. Tapi sialan, senjatanya malah terpental keras. Momen horornya bertambah pas dua serigala batu tingkat D loncat nerkam badannya. Nyali si kapten langsung ciut dan dia teriak sekencang-kencangnya. Jantung Jiang Hui dan Lin serasa copot lihat monster batu itu muncul tiba-tiba. Suara cempreng Rui bukannya bikin keadaan membaik, malah jadi alarm buat gerombolan serigala lain. Hasilnya, formasi mereka sekarang dikurung total. Masih dalam posisi panik, dia malah ngamuk nyuruh Jiang Hui buat berhenti matung dan secepatnya kasih heal. Padahal jarak mereka lumayan jauh, Rui makin gila, ngebentak nyuruh si cewek jalan ke arahnya, sambil ngancam kalau tim ini gagal, Jiang Hui yang bakal disalahkan. Dilarang keras sama Lin pun, Jiang Hui tetap nekat melangkah maju demi menyelamatkan si kapten. Brak! Satu serigala batu sukses nyergap badannya. Dari tebing, Han cuma bisa tepok jidat, beneran muak lihat kelakuan tank yang tega numbalin healer buat pantatnya sendiri. Fix, Kapten Ampas itu sengaja jadiin Jiang Hui daging umpan. Han udah narik kesimpulan kalau party ini udah masuk fase game over. Baru aja dia ancang-ancang mau intervensi, plot twist epic pecah di lapangan. Secepat kilat, sesosok bayangan narik Jiang Hui dari mulut maut monster batu tersebut. Sosok itu adalah Chen. Sambil nahan tubuh Jiang Hui pakai satu tangan, tangan sebelahnya dengan brutal mencekik dan ngeremukin moncong monster batu itu sampai darah muncrat kemana-mana. Cuma butuh aksi sekejap itu buat panen 30 jiwa sekaligus. Serigala batu ini emang beda level dari kroco sebelumnya, dan ini mengonfirmasi hipotesisnya. Makin alot nyawa musuh, makin brutal payout jiwa yang cair ke kantongnya. Kulit monster itu boleh aja setebal tameng baja, tapi di hadapan zirah iblis bawaan Chen, rasanya kayak kerupuk. Tanpa kepanikan sedikit pun, Chen menginstruksikan timnya buat merapat, ngambil alih peran sebagai pembuka jalan maut. Jiang Hui yang masih ngeblank nanya, emang bisa sesederhana itu, malas banyak omong. Chen langsung mungut pedang nganggur bekas si Rui, dan wus es, dia melesat ke garis depan. Sang monster sempat noleh, tapi kepala dia udah putus duluan sebelum otaknya bisa mencerna serangan Chen. 30 jiwa kembali masuk kantong. Tanpa jeda, dia loncat ke mangsa kedua dan sukses ngeborong 30 jiwa lagi. Di atas sana, rahang Han sampai jatuh melihat kecepatan gila anak itu. Gila aja, daya tempur macam itu mah udah jauh ngelampaui tingkat D.
Lin sampai ngomong sendiri, masa iya kekuatan sebrutal itu datang dari hunter tingkat E? Jiang Hui buru-buru nyeret lengan temannya itu supaya nempel terus sama pergerakan Chen. Gerombolan monster batu itu nggak nyerah dan terus nguntit dari belakang. Pas lagi lari terbirit-birit, Chen mendadak teriak nyuruh mereka tiarap, sebelum akhirnya dia putar balik dan ngebantai habis barisan monster yang mengekor tadi. Pembantaian kilat itu ngasih dia jackpot 90 jiwa murni. Seketika lorong gua jadi senyap total, menandakan area itu udah bersih sementara. Chen ngasih kode ke Wei buat mulai fase penyembuhan buat tim yang terluka. Jiang Hui langsung sigap setuju. Otak Lin masih muter keras nyari tahu identitas asli cowok overpowered di depannya ini. Sementara itu, Jiang Hui sibuk ngurusin Rui yang nangis-nangis ngeluh perih. Biar waktu nggak kebuang, Lin jalan ke arah Chen buat nemenin dia jaga area. Chen nebak kalau Lin bakal milih leyeh-leyeh bentar. Tapi cewek itu ngaku kondisinya prima karena bantuannya tadi plus Wei juga mulus tanpa lecet. Hitung-hitungan Chen, tabungan jiwanya udah nyentuh angka 210. Benar-benar farming yang melampaui ekspektasi. Rencananya sih dia mau ngegas berburu terus pakai tempo ganas begini. Sayangnya, suasana dirusak sama bacotan Rui yang tantrum minta balik kanan dan gugur dari ujian. Jiang Hui berusaha ngerem emosi cowok itu, ngingetin betapa berdarah-darahnya usaha mereka buat dapat slot ujian ini. Jiang Hui sampai mohon-mohon biar cowok itu mau nahan sabar sebentar lagi. Lin yang udah kepalang enek langsung nyamperin dan ngegas, apalagi si drama lo sekarang. Tanpa urat malu, Rui malah ngeklaim kalau selama ini cuma dia yang bunuhin monster, sedangkan yang lain asyik numpang. Mulut pedasnya terus nyerocos, meyakini kelulusannya bakal gagal total gara-gara gendong 3 beban gak guna. Lin yang panas langsung ngasih counter pedas, andaikan si kapten nggak maju membabi buta macam orang tolol, formasi mereka nggak mungkin ancur lebur kayak tadi. Sebagai penengah, Jiang Hui mencoba ngeredam adu mulut itu. Dia memohon supaya ego masing-masing diturunin, dan ngajak tim ini buat kembali solid demi nebas habis sisa ujian bersama-sama. Bukannya sadar, Rui makin jadi merajuknya. Dia bawa-bawa perannya sebagai tanker utama yang sekarang nyawanya sekarat. Intinya, dia yakin tanpa dia, tim ini bakal rata sama tanah. Padahal, ini murni trik murahan biar pada ngemis-ngemis dan ngakuin posisi vitalnya. Ekspektasinya sih bakal ada adegan sujud-sujud nyembah minta dia balik bertarung. Ekspektasi hancur berkeping-keping pas Chen dengan nada cuek tingkat dewa nyuruh Rui buat mingkem dan jadi pajangan aja di sana. Malahan, Chen dengan pedenya ngambil alih posisi pelindung depan buat ngeberesin sisa dungeon bareng tim yang ada. Mata Rui nyaris copot dengarnya, merasa mustahil bocah kroco bisa jadi tank. Tapi buat MC kita, tiket masuk ke zona dimensi ini tuh ladang cuan yang haram dilewatin. Mundur sebelum level up mutlak nggak ada di kamusnya. Penuh percaya diri dia nyeletuk, selama party ini butuh tembok hidup buat lanjut, dia siap maju. Spontan, Rui langsung ngehina dan ngatain cowok itu sinting. Rui nyinyir abis-abisan, ngeledek Chen yang baru hoki nebas beberapa monster batu pakai pedang panjang langsung merasa sekelas dewa. Dia mencibir keras. Modal tangan kosong tanpa perlengkapan, Chen dipastikan langsung jadi abu pas ketemu bos terakhir nanti. Gila bener, tawaran nekat Chen malah diiyain penuh sama Lin dan Wei. Darah Rui langsung mendidih, nggak terima egonya diinjak karena dua orang itu lebih percaya nyawa mereka dipegang anak polos tanpa pelindung ketimbang dirinya. Lin menimpali pedas. Minimal skill tempur Chen emang kelihatan, jadi nggak ada ruginya buat dicoba. Di sudut lain, mata Jiang Hui udah berkaca-kaca nginget mati-matiannya mereka rebutan kuota ujian, pokoknya dia nolak keras buat nyerah. Makin panas, Lin nambahin kalau punggung Chen jutaan kali lebih bisa diandalkan ketimbang bocah cengeng yang nangis Bombay minta quit cuma gara-gara luka gores receh. Kalimat penutup Lin beneran nancep kalau Rui mau mogok, biarin aja dia ngendon kayak batu nunggu di situ. Lin lantas manggil si anak baru itu, ngomandoin sisa party buat ninggalin si kapten beban tanpa basa-basi. Fisik Rui tremor parah karena emosi memuncak. Statusnya itu kapten di sini, kok bisa-bisanya mereka buang dia gitu aja. Lihat aja nanti, dia janji bakal bikin mereka nyesel. Di saat yang sama, nun jauh di area terdalam, gelombang monster batu baru udah siap ngelindas mereka. Satu anak panah meluncur presisi menembus gerombolan maut itu. Senyum puas tergambar di wajah Lin usai memecah ombak formasi musuh, ngasih jalan buat Chen yang dengan buas meratakan sisa kawanan. Tiap kepala yang jatuh nyetor 30 jiwa tambahan. Awas jam 11, serigala bayangan, pekik Jiang Hui ngasih intel. Respons kilat, panah mematikan Lin langsung nembus monster itu. Sayangnya,
Mereka lengah banget sama satu serigala bayangan lain yang udah masuk zona buta dan siap mengeksekusi. Untungnya, insting tempur Chen jauh lebih gila. Sekali lirik dari ujung mata, dia refleks ngelempar jasad serigala batu seberat beton dan sukses meremukkan si tukang bokong. Hadiah 10 jiwa kembali masuk. Kalian aman? Tanyanya kelewat kalem. Wei merespons dengan anggukan mantap. Kelihatannya itu monster yang terakhir. Sambil buang napas, Lin noleh dan nanya, kira-kira kita udah bantai berapa ekor dari tadi? Wei sempat mikir sejenak sebelum ngasih estimasi kalau angka bunuhan mereka udah nyentuh 40 ekor. Tersentak kagum, Lin sama sekali tak menyangka jumlah musuh yang berhasil mereka ratakan karena semuanya terasa begitu mengalir. Dengan senyuman lebar, Jiang Hui menimpali bahwa kesuksesan ini murni berkat sang pendatang baru yang tampil gemilang sebagai tameng terdepan. Pertempuran tadi terasa begitu ringan tanpa beban. Mendapat sanjungan tersebut, Chen menanggapinya dengan rendah hati, menyebutkan bahwa kekompakan timlah kuncinya. Mengamati sekeliling, Lin merasa sangat yakin jantung pertahanan musuh utama sudah di depan mata. Hasrat bertempur Lin makin berkobar, ia pun memimpin kelompok itu menuntaskan tes tersebut. Jiang Hui tanpa ragu mengekor di belakang. Di tengah perjalanan, rasa penasaran memuncak, membuat mereka melempar tanya pada Chen soal pendaran biru misterius yang terus menyelimuti lengannya saat baku hantam terjadi. Kilauan tersebut berkedip tiada henti, sebuah pemandangan asing yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Hati Chen sedikit terperanjat, tak mengira tajamnya mata rekan-rekannya menangkap rincian sekecil itu. Mengingat penjelasannya akan sangat panjang dan berbelit, ia pun memilih jalan aman dengan mengelak. Ia mengarang cerita bahwa pendaran tersebut mendadak hadir begitu saja di suatu waktu. Penuh antusiasme, mereka kembali mencecar, menduga apakah itu sejenis mantra pertahanan magis. Tebakan mereka mengarah pada perwujudan bakat dari kategori perlengkapan. Kepala Lin terangguk pelan, menyadari alasan logis mengapa pemuda ini bernyali besar menjadi pelindung utama. Sorot mata Jiang Hui langsung berbinar penuh selidik, melontarkan tanya apakah rekannya tersebut telah mengalami pencerahan kekuatan. Jauh sebelum waktunya tiba, Chen hanya merespons dengan kalimat ambigu yang menggantung. Memori Lin kembali memutar momen perkenalan mereka di mana pemuda itu mengaku tak memiliki bakat spesial apapun. Kini, ia sangat seyakin-yakinnya bahwa ucapan itu hanyalah omong kosong belaka. Dari sudut pandang positif Jiang Hui, wajar saja pendatang baru itu tidak paham protokol yang berlaku. Namun kenyataannya, pencerahan kekuatan yang muncul prematur adalah sebuah mukjizat yang sangat sulit ditemukan. Lin pun menegaskan, keistimewaan seperti itu wajib dilaporkan sejak awal pembentukan skuad. Tujuannya satu, agar kekuatannya tidak dipandang sebelah mata oleh siapapun. Terlebih lagi, posisi sebagai benteng pertahanan merupakan sosok yang paling diincar oleh banyak kelompok. Berkebalikan dengan mereka, batin Chen justru meronta, mempertanyakan kewajiban bergerak secara berkelompok. Pasalnya, kedua rekannya itu kerap mencuri penyelesaian akhir dari rentetan musuh, mengakibatkan dirinya kehilangan pasokan arwah dalam jumlah masif. Jauh di lubuk hatinya, ia berhasrat menyapu bersih retakan dimensi tersebut seorang diri demi menghindari perebutan mangsa. Detik ini, tabungannya baru menyentuh angka 810 arwah. Masih butuh perjalanan panjang untuk menggenapkan kuota hingga 2000 nyawa demi menembus batas tingkatan berikutnya. Tak pernah terlintas di benak Han, seorang amatir dari kasta E sanggup menjadi juru selamat bagi kelompoknya. Matanya menjadi saksi bisu keperkasaan Chen, apalagi ditambah instruksi taktisnya yang selalu tepat sasaran. Tanpa ragu, pemuda itu jauh melampaui kelayakan Rui sebagai sosok pemimpin. Misteri mengapa N begitu ngotot merekrut Chen akhirnya terjawab sudah di kepala Han. Bertahan pada tempo seperti ini, menuntaskan cobaan tersebut hanyalah perkara waktu yang singkat. Tatapan Han kemudian beralih mengawasi gelagat Rui. Sang mantan kapten itu kedapatan meredam jejak kehadirannya sembari membuntuti dari jarak aman. Kecurigaan Han pun menguat, menebak-nebak muslihat licik apa yang sedang dipersiapkan pria itu. Tiba-tiba saja, sebuah pemandangan membuat Lin tersentak kaget. Langkah mereka terhenti pada sebuah lorong buntu yang semestinya menjadi arena penghujung. Namun ruang itu kosong melompong. Chen memunculkan teori bahwa tantangan kali ini memang tak memiliki penguasa wilayah, atau mungkin sang target utama telah mereka babat habis tanpa disadari. Namun teori itu langsung ditepis oleh Lin. Logikanya, kematian sang penguasa pasti akan memicu penyusutan retakan dimensi ini secara perlahan. Situasi buntu ini sukses membuat isi kepala mereka serasa berputar,